ini yang sudah membuka acara ini ya. Dan saya dengan semangat hari ini selama 2 jam ke depan, termasuk sesi nanti kedua dan ketiga, diskusi dan tanya jawab, tentunya menjelaskan terlebih dahulu apa terkait dengan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 tahun 2015 ini, ya. Dan mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi yang saya berikan ini adalah memang interpretasi yang diharapkan para peserta bisa mendapatkan dengan mudah informasinya dengan hasil yang kita diskusikan dan kita jelaskan sampai periode 2 jam ke depan ya. Dan untuk informasi bahwa ISO 14001 2015 ini adalah persyaratan yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization yang disebut dengan SERI, khusus untuk membahas semua tentang sistem manajemen lingkungan. Maka itu dibahasakan Inggris adalah Environmental Management System. Nah, untuk saat ini pun saya terlihat nama saya dan saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya adalah Ibu Lia dan AMDAL ini adalah singkatan dari Ahli Media Analisis Lingkungan, yang saya sendiri background-nya adalah dari Institut Pertanian Bogor, ya, dari IPB, dan angkatannya itu angkatan 40 ya. Kalau di IPB biasanya ada seperti angkatan khusus yang menarik dan unik nomornya gitu ya, nomor 40, yang dimana tahun masuknya itu ajaran adalah tahun 2003 sampai 2006. Nah, setelah selesai di Institut Pertanian Bogor, itu terkait dengan program studi diploma ya, Technical dan Manajemen Lingkungan. Kalau bahasa dulu itu AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan gitu ya, tapi kalau di sesi isu yang terkini ini adalah teknik dan manajemen lingkungan. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian melihat, rekan-rekan sekalian melihat ya di IPB saat ini memang IPB itu salah satu program studi yang memang mengarahkan ke teknik manajemen lingkungan. Itu sudah selama 3 tahun saya memiliki background di Institut Pertanian Bogor. Nah, untuk lanjutannya saya melanjutkan bekerja sambil kuliah gitu ya di Universitas Indonesia, yaitu di K3, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan spesifiknya itu adalah keselamatan kesehatan kerja, karena saya merasa pada saat saya mendapatkan ilmu di environment, saya sudah mendengar ada istilah HSE ya. Sebelum saya lulus kuliah pun, apa itu HSE ya? Health and Safety Environment. Oh, berarti saya belum dapat ilmu nih health and safety-nya. Maka dari itu saya tertantang untuk menarik lanjut kembali studi di UI ya, jurusan K3. Nah, ini rumah saya juga sama tuh, kayaknya tetangganya Mas Adam gitu ya, Tangerang juga, tapi saya asli dari Bogor. Jadi ada beberapa peserta yang dari Bogor, mohon izin ternyata saya pun background-nya ya memang lahir di Bogor, domisili sekarang sampai saat ini gitu ya, itu di Tangerang. Nah, ini mungkin saya skip terlebih dahulu ya, karena ini khusus untuk webinar ya. Tentunya untuk tips-tipsnya tetap mendengarkan, mengikuti saja apa yang nanti diarahkan oleh kami selaku trainer. Dan jika ada pertanyaan tadi sudah disampaikan oleh Mas Randy, ketik nanti di fitur Q&A gitu ya, dan atau di sesi bertanya langsung ya. Tapi jangan lupa jika ada informasi ilmu yang memang baru kali ini Anda dapatkan, silakan nanti Anda catat supaya lebih memudahkan kembali Anda bisa mendapatkan ilmu dan memanfaatkan agar terdokumentasi ya. Karena saya biasa ya mendengar istilah di ISO ini selalu bahasa sekarang ini adalah bukan hanya melulu SOP, ternyata sekarang ini adalah informasi terdokumentasi. Maka dari itu saya selalu mengingatkan kepada para peserta webinar, jika Anda mendapatkan ilmu baru silakan Anda catat ataupun Anda klik ataupun Anda record ya, silakan. Recordnya dengan Anda mungkin print screen dan lain sebagainya Anda bisa lakukan ya dengan teknologi di era industri 4.0 ini. Nah, di ISO 14001 ini saya langsung saja to the point ya, karena saya diberikan waktu selama 1 jam ke depan untuk membahas ya. Mohon izin nanti mungkin materinya akan terskip lebih cepat gitu ya, karena materi slide yang saya sampaikan di sini ada 90-an kurang lebih. Nah, nanti ada beberapa yang akan saya sampaikan yang paling inti krusial di ISO 14001, terutama bagaimana memudahkan kita menginterpretasikan persyaratan dengan membahasa mudah kita sehari-hari. Ya. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ISO ini adalah produk yang dikeluarkan oleh IOS, ya, di mana IOS inilah yang mendapatkan definisi singkat, yaitu artinya International Organization for Standardization, ya, yang sengaja memang
nirlaba itu ya, suatu organisasi yang memang tidak memiliki kepentingan dengan organisasi, tidak ada kepentingan dengan bisnis gitu ya, tapi mereka adalah independen yang memang bertugas untuk menyusun dan juga mengendalikan, memperbarui, meng-up-to-date ISO ya. Kalau di istilah Indonesia ini adalah SNI ya. Kalau di Indonesia kan adalah Standar Nasional Indonesia, tapi kalau di ISO 14001 itu adalah standar internasional yang dimana disusun bersama-sama oleh seluruh negara yang menjadi member di IOS gitu ya, yaitu kurang lebih 160 negara. Dan sistem manajemen lingkungan ini pun salah satu serinya yang terlihat di sini kan serinya adalah seri 14001 ya. Mohon izin saya menggunakan laser point ya. Nah, ISO 14001 ini adalah ISO ya produk yang dikatakan sama ya. Di mana ISO ini adalah diambil dari bahasa kata Yunani yang artinya adalah isos ya, sama atau equal ya. Dan 14001 ini disebut dengan seri 14001 ya, khusus untuk environmental management system ya. Yang di sesi sebelumnya mungkin sudah bertemu dengan Bu Yeni selaku rekan saya juga, selaku member juga di ISO, tapi saya belum member di ISO 14001, baru member di ISO 45001 juga ya, di mana 45001 itu adalah untuk K3-nya, tapi kalau di 14001 adalah memang untuk lingkungannya. Ya. Lalu tahun keluarnya itu adalah tahun 2015, sehingga tujuan dari standar sistem manajemen lingkungan ini adalah untuk membantu organisasi berupaya untuk melakukan identifikasi dari awal, mengelola, memantau, dan mengendalikan isu-isu lingkungan secara holistik. Holistik ini yang dimaksud adalah memang secara sistematis ya, supaya semua organisasi atau semua pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui bahwa organisasi tersebut menjalankan pengelolaan lingkungan dengan baik, namun dengan kiblat atau acuan yang jelas dari ISO 14001 ya tahun 2015 ya. Seperti sistem manajemen tipe lainnya dikeluarkan oleh ISO ya, sistem manajemen ini pun sama mendapatkan hierarki dari high level structure yang artinya sama dengan sistem manajemen seri lainnya. Arti dari sistem manajemen lingkungan ini pun dapat diintegrasikan dengan mudah dengan sistem manajemen K3 atau mutu ataupun sistem manajemen yang ada di organisasi masing-masing menerapkan secara holistik ya dan dimudahkan agar mudah terintegrasi. Nah, adapun terkait dengan hal yang lainnya ya, di mana keuntungan apa saja sih yang perlu oleh organisasi atau perusahaan yang menerapkan sistem manajemen lingkungan, ya ini tadi memperagakan ketaatan terhadap persyaratan peraturan ya perundangan saat ini maupun masa datang. Kenapa? Karena taat terhadap peraturan yang saat ini kan Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian ini kan mendapatkan informasi terbaru ya, Undang-Undang Cipta Kerja ya, UCK, dan ternyata di dalamnya pun ada yang menjadi terbaru bahwa informasinya persetujuan lingkungan itu menjadi salah satu yang hal mendasar ya. Kalau dulu sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja masih terinspirasi dengan izin lingkungan. Nah, izin lingkungan ternyata beda dengan izin gangguan HO gitu ya dan lain sebagainya, karena di dalam satu persetujuan lingkungan itu pun itu ada beberapa persyaratan-persyaratan yang akan memudahkan kita untuk memenuhi peraturan jika kita mempersyaratkan di dalam organisasi kita mengkiblatkan dan mengimplementasikan dengan ISO 14001 ini. Karena apa? Karena tujuan alat tools ISO 14001 ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan kepemimpinan dan keterlibatan dari karyawan. Ya. Selain itu juga meningkatkan reputasi organisasi serta kepercayaan ya dari pemangku kepentingan ya. Karena tujuan dari pengelolaan lingkungan ini akan sedikit saya tambahkan ya, terkait dengan tujuan ISO 14001 adalah ya tadi sustainability, kalau di istilah baru sekarang itu adalah resilience ya. Bagaimana caranya organisasi bisnis perusahaan tetap resilience, tetap tidak hanya sustain tapi resilient, yaitu ya tadi menjalankan alat-alat organisasi untuk mengarahkan dan mengelola dengan baik sistem manajemen lingkungan yang memang diharapkan oleh ketaatan peraturan pemerintah serta tujuan strategis dari organisasi. Pasti ada tujuannya, yaitu terarah terhadap efisiensi cost. Ya.
Selain itu juga menyediakan keunggulan kompetitif dan finansial melalui perbaikan efisiensi dan pengurangan biaya. Karena apa? Karena di dalam standar ISO ini spesifik mempersyaratkan bagaimana cara pengelolaan lingkungan yang lebih efektif agar pengelolaan lingkungannya emang benar-benar bisa dinyatakan keunggulan kompetitif ya. Dan juga mendorong perbaikan kinerja lingkungan dari pemasok dan mengintegrasikannya ke dalam sistem bisnis organisasi. Nah, inilah dia beberapa keuntungan-keuntungan yang diharapkan dari ISO 14001/2015 dalam upaya perbaikan kinerja lingkungan. Nah, selain output yang diharapkan dari poin-poin yang tadi di slide awal saya sampaikan, adapun outcomes yang saya perlu juga mensosialisasikan kepada semua para peserta webinar kali ini. Output dengan outcomes tentunya berbeda ya definisinya. Output mungkin dirasakan manfaat tadi efisiensi, cost efficiency gitu ya. Tapi tidaklah bisnis orientasi hanya berpikirkan terkait dengan bisnis untung saja gitu ya atau profit saja, tapi tentunya outcomes yang diharapkan dari IMS sustainability ini adalah people-nya itu terjaga karena people ini adalah salah satu unsur lingkungan di dalam bumi ini ya. Tanpa adanya people, mungkin bumi ini ya seperti adanya makhluk hidup sebelum adanya Adam dan Hawa ya, turun di muka bumi ini. Nah, people ini pun salah satu outcomes yang akan dirasakan khususnya untuk para organisasi yang memiliki neighbor atau tetangga. Selain itu masyarakat sekitar sekaligus karyawan yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Maka dari itu outcomes dari IMS adalah 3P ini selalu saya sampaikan kepada seluruh peserta bahwa kita harus berpikir fokus tidak hanya ke profit, tapi subsidilah dana Anda yang menganggap profit ini kok kelihatannya besar ya tahun ini. Tahunnya Anda bayar pajak terlalu besar ya dianggap. Padahal ada mungkin pos-pos subsidi yang belum kita biayakan ke planet kita gitu ya. Makanya dari beberapa perusahaan dituntut jika mereka sudah proper, dituntut oleh pemangku kepentingan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengupayakan biaya tersebut kepada CSR. Sebelum kita tahu ada ilmu 14.001, mungkin Anda tahu adalah corporate social responsibility ya, bahwa CSR yang dimaksud adalah untuk upaya tidak hanya kepada masyarakat tapi juga dengan cara kita bisa menjaga bumi kita ya. Makanya planet ini menjadi salah satu unsur yang menjadi latar belakang di ISO 14001 ini pun Anda harus tahu dan juga harus tahu secara seksama bahwa unsur sistem manajemen lingkungan ini pun dasar-dasar basicnya setelah saya pelajari selama 3 tahun ternyata wah dosa saya banyak ya gitu ya. Kenapa? Karena saya baru tahu pada saat mendapatkan pengalaman pendidikan gitu ya selama 3 tahun ternyata ada air pollution yang saya hasilkan dari tempat ya sehari-hari saya bekerja, tempat sehari-hari saya tinggali, tempat mungkin sehari-hari saya kunjungi. Ya, contoh saya menggunakan kendaraan mobil ataupun motor. Ini air pollution, otomatis ya. Saya interpretasinya ke dalam kehidupan kita sehari-hari terlebih dahulu, karena background dari peserta nampaknya banyak sekali yang mungkin saya harus terjemahkan, tapi ini saya akan interpretasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Noise, kebisingan itu pasti. Misalkan saya mendengarkan YouTube dengan suara besar, ya alhamdulillahnya kalau YouTube-nya tentang Asmaul Husna gitu ya, atau tentang ayat kursi ataupun Yasin gitu. Tapi kalau noise-nya yang tidak didengar enak gitu oleh tetangga, tentunya kan kebisingan itu menjadi poin outcomes yang harus dirasakan oleh masyarakat. Ya, artinya outcomes dari IMS ini pun harus ya tidak hanya kepada kepentingan bisnis saja, tapi masyarakat pun mendapatkan manfaat yang dirasakan. Ya, termasuk misalnya ada pun perusahaan memiliki solid waste gitu ya, atau organisasi mungkin di tempat saya saja di tempat kehidupan saya ada waste yang sifatnya apa tadi padatan ya yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, tapi ada pun limbah yang dihasilkan tadi yang mungkin di sesi pertama disampaikan ada yang dimanfaatkan oleh misalnya tadi apa seperti yang saya dengar di media ya, Kimia Farma memanfaatkan limbah dari apa namanya rapid test gitu ya antigen, ternyata ada juga yang disalahgunakan gitu ya. Berarti mereka belum menjalankan output dan outcomes dari IMS yang harapannya berarti saya sangat mengharuskan dan mewajibkan Kimia Farma menjalankan ISO 14001 gitu ya. Karena era terkini gitu ya. Mungkin Kimia Farmanya tidak tahu bagaimana persyaratan spesifik untuk mengelola lingkungan dengan baik gitu ya.
Dan juga selain limbah padat, pasti ada limbah cair. Nggak mungkin tidak ada. Ya, mau bisnis Anda tukang pijat gitu ya, panti pijat, bisnis di media tamak seperti training gitu ya, pasti ada limbah cair gitu ya. Dan juga pasti ada limbah padat, serta pasti ada energi yang digunakan. Ya, karena apa? Ini contoh kasus yang saya berikan di sini ada suatu outcomes yang harusnya checklist diterima. Pihak pemangku kepentingan Anda bukan hanya orang saja yang people Anda lihat, bukan saja dinas lingkungan hidup yang Anda terlibat, tapi tentunya makhluk hidup sekitar Anda. Ya, entah itu flora, fauna, dan juga mungkin makhluk yang terkecil, virus yang sekarang saya kenal gitu ya, dan semua orang dan semua dunia kenal, COVID-19 yang disebut atau dinamakan gitu ya. Padahal virus ini adalah awalnya dia diam-diam saja. Ternyata sekarang menjadi demonstrasi yang luar biasa. Disitulah yang menjadi filosofi sebagai orang lingkungan gitu ya, sebagai orang yang backgroundnya lingkungan, ya demonstrasi. Tidak hanya undang-undang cipta kerja, tenaga kerja demonstrasi karyawan, tapi virus pun bisa demonstrasi Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, outcomes yang harus dirasakan secara sistematis manajemen lingkungannya pun harus secara berjamaah kita kelola bersama-sama. Nah, makanya dengan penutupan webinar kita kali ini, ya saya sangat dengan senang hati dan sangat bersemangat ya menyampaikan ilmu-ilmu terkait dengan lingkungan dengan cara interpretasi dari ISO 14001 ini dengan cara bagaimana kita mengelola dengan membaca persyaratan dengan mudah dan kita mempraktekkannya nanti dengan mudah. Nih kita lihat latar belakang saya pasti akan melihat latar belakangnya dulu supaya tahu apa background filosofi ISO 14001 ini dari tadi liquid waste ya. Ingat di sini flora maupun fauna, jangan lupa di sini tuh ada plankton yang kita kenal mungkin di SpongeBob ya, itu ada temannya plankton gitu ya, ada phytoplankton atau zooplankton. Ternyata di dalam air pun ada mikroba yang kita harus kenali flora dan faunanya, dan kita harus jaga keseimbangan lingkungannya. Ya, begitu pula di udara. Banyak sekali jenis industri yang mengeluarkan debu, ya, lalu gas, ya, lalu ambien yang memang menyadari bahwa ini akan mengganggu ya sekitaran makhluk hidup di sekitarnya. Ya, seperti kita tahu tadi misalkan virus yang berterbangan gitu ya, virus pun akan terikat dengan industri-industri yang memang memiliki dampak penting yaitu terkait dengan kualitas udaranya juga tercemar. Nah ini pun diharapkan latar belakang ini tidak diinginkan oleh sistem manajemen lingkungan. Adapun ini contoh lain ya, Citarum bagai pelangi merah, hijau, coklat, biru, hitam gitu ya. Ini kok kayak pelangi ya? Ternyata banyak sekali dampak yang kita tidak tahu secara makronya. Karena secara mikro Anda hanya berpikir secara bisnis orientasi. Nah, bagaimana terdapat pengolahan air larian atau runoff yang diukur dari temporary stock ini ya, ternyata banyak sekali drainase yang terbuka dan dia akhirnya hilirnya di sini, hulunya adalah di tempat Anda kerja masing-masing, di tempat Anda tinggal masing-masing. Kalau kita bicara hulu dan hilir. Ya, tapi lihat akibatnya ya. Banyak mungkin di area Sungai Citarum, mungkin yang di area luar sana tidak akan terpengaruh, tapi di dekat Sungai Citarum melihat ya bahwa ini banyak sekali paradigma perspektif masyarakat yang belum paham bagaimana mengelola lingkungan di tempat kerja atau tempat kehidupannya masing-masing. Masih banyak juga industri yang mengoperasikan, ada si IPAL gitu ya, ada si Bu instalasi, nggak usah khawatir lah Bu, tapi ada pun yang tidak optimal, hanya semacam formalitas lah ya. Pokoknya kita beli, tahu-tahu keluaran output-nya tidak diukur ya. Padahal UKUPL meminta laporan dokumen lingkungan meminta bahwa setiap 6 bulan sekali semesternya ini harus dipantau dan diukur ya untuk kualitas airnya. Ya, bagaimana kita melihat di optimal? Ya, harusnya sesuai dengan baku mutu lingkungan, hasil keluaran air industri yang Anda keluarkan. Ya. Masih banyak juga ada perusahaan-perusahaan yang membuang limbah tanpa pengolahan terlebih dahulu, sehingga tadi warna-warni pelangi ya di hulu kita mungkin tidak tahu, tapi di hilir ternyata jadi warna-warni ya. Ini bisa disebabkan banyak hal. Yang mungkin blooming alga ya, blooming alga ini apa? Makhluk hidup air itu ada alga yang mungkin akhirnya terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia pencemar industri Anda menjadi warna-warni lah, yang harusnya berwarna hijau gitu ya menjadi warna merah gitu ya. Nah, ini latar belakangnya yang di mana permasalahan pengendalian pencemaran lingkungan ini terkait dengan latar belakangnya ya pada saat saya auditor ISO 14001 banyak sekali
pemimpin pengusaha owner ini rendah akan kesadaran. Dampak pencemaran lingkungannya semua hanya formalitas, sehingga output saja dipikirkan, outcomes-nya tidak dirasakan. Adapun anggapan pengelolaan lingkungannya menambah beban biaya operasional, ya dianggap, wah saya beban nih biaya chemicalnya banyak karena saya harus menetralisir bahan kimia keluarannya, ternyata harus ditambahkan bahan kimia lain gitu untuk bisa netral keluar ambien lingkungan menjadi diterima. Tidak juga melaksanakan komitmen pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, ini mungkin dokumen UKUPL-nya, dokumen AMDAL-nya, dokumen lingkungannya, mohon izin ya. Pemerintah itu sudah mengatur dengan bagus sekali, cuma terkadang organisasi tidak tahu peruntukannya untuk apa, sehingga outcomes-nya tidak terasa. Ya, adapun adanya perintah untuk tidak mengoperasikan IPAL dengan tidak optimal, hanya dioperasikan siang hari. Nah, yang tadi saya bilang formalitas gitu ya, tapi membuat saluran bypass, reduksi dosis, jenis bahan kimia dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh kasus pas saya temukan, waduh, ini kacau. Kalau saya sebagai orang dinas lingkungan hidup atau KLH, saya langsung memberikan mereka denda atau penalti. Karena apa tadi? Operasional IPAL-nya itu tidak efektif dijalankan karena saya tahu banyak yang melakukan kekeliruan ya dalam bypass saluran, dalam mengoperasikan hanya siang hari, malam harinya loss gitu ya. Lah, makhluk hidup emang tinggalnya siang hari gitu, malam-malam tidak tinggal gitu ya, tetap tinggal, tapi terkadang dia tidak tahu seberapa dosa mereka jalankan gitu ya, bahwa ada makhluk hidup lainnya yang sifatnya kecil tadi, sehingga akhirnya sekarang dibantu oleh virus gitu ya, Corona COVID-19 ini menjadi demonstrasi, dan kita merasa, iya ya setelah kita bekerja di rumah, semua kok di luar langitnya menjadi biru ya, gitu ya. Makanya ada istilah di proper yang nanti akan saya sebutkan bahwa program perusahaan pun lah yang harus kita kelola bersama-sama lingkungannya menjadi ketaatannya. Salah satu persyaratannya adalah harus mengelola dengan holistik menggunakan tools ISO 14001. Adapun permasalahan dari pengelolaan lingkungan lainnya adalah tidak memahami peraturan yang jelas, tidak memahami cara mitigasi ya, troubleshooting, tidak mengetahui bagaimana cara proses pengolahan air, pengolahan limbah, padatan, dan tidak memahami bagaimana desain konstruksi IPAL. Nah, ini kadang-kadang ya ada tapi tidak paham, jangan disalahkan juga nih orang yang mau melakukan karena dia tidak pernah diberikan informasi gitu ya. Nah, isu-isu terkaitnya, saya bicara jangan yang negatif saja dong Bu, yang positifnya seperti apa sih? Untuk contoh perspektif kontrol implementasinya, jika perusahaan Anda ingin sama ya pengelolaan lingkungannya itu sampai customer-nya itu merasakan manfaat, bahwa dia teredukasi, bahwa saya harus memilih yang mana produk yang ramah lingkungan, mana produk yang tidak ramah lingkungan. Karena apa? Alat ISO 14001 ini menunjukkan kepada nanti perusahaan Anda akan mendapatkan labeling eco-friendly atau label ramah lingkungan. Contoh seperti ini. Di jualan brand gitu ya. Berita satu, sadar lingkungan. Ternyata di dalam IKEA misalnya ada tawar jasa sewa furnitur. Maksudnya apa? Supaya si masyarakat ya yang membeli itu mikir-mikir, saya mau beli atau mau sewa aja ya gitu. Kalau beli nanti jadi limbah. Saya banyak juga dosanya kalau kita tidak kelola dengan baik gitu ya. Dipikir-pikir saya jasa sewa saja deh kalau memang saya sebagai expertnya nanti saya bekerja di Eropa misalnya, atau saya bekerja di Singapura atau di Asia Tenggara lainnya gitu ya. Ya pasti saya akan berpikir jasa sewa gitu karena saya sewa hanya dibutuhkan selama saya bekerja 2 tahun di sana gitu ya. Sisanya dari itu ya udah diambil lagi oleh IKEA gitu ya. Ini berperspektif bahwa saya harus berpikir ramah lingkungan sehingga sadar lingkungannya menjadi benar-benar dipilih oleh customer Anda. Nah, ini contoh outcomes ya yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, latar belakang lagi yang lainnya adalah mengetes pasar untuk jasa penyewaan gitu ya supaya IKEA melihat konsumen yang mungkin sekarang muda memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi dibandingkan yang mungkin sudah tidak tahu ilmu lingkungannya seperti apa sehingga perspektif dari masyarakat ini menjadi muncul lebih baik memilih jasa sewa dibandingkan membeli gitu ya. Nah, ada pun cara lain. Silakan Anda menyalurkan furnitur bekas dengan IKEA removal service gitu ya dan lain sebagainya supaya nanti yang furnitur Anda bisa diganti dengan barangnya produk IKEA. Nah, ini substitusi. Kalau tadi Mbak Ani sempat sampaikan di sesi pagi gitu ya, ada eliminasi, substitusi gitu ya, rekayasa engineering dan juga hierarki kontrol lainnya.
ya. Kalau ini substitusi, tukeran yuk, tuker guling lah istilahnya. Tapi nanti ya Anda hanya membayarkan saja jasa kurirnya, nanti limbah Anda benar-benar dikelola dengan baik oleh pengelolanya. Nah, ini artinya tidak dosa juga kita buang, tahu-tahu yang dibuang kemana? Ke pihak yang memang belum bertanggung jawab gitu ya. Saya lihat di Dinas Lingkungan Hidup aja udah tidak mampu. Tolong dong, jangan dibuang ke Bantar Gebang, karena di Bantar Gebang pun sudah sebesar apa itu namanya? Sebesar pondasi Candi Borobudur ya. Jadi sehingga tinggi sekali sehingga tidak bisa terkelola dengan baik ya. Seberapa besar yang harus kita kelola? Coba kalau kita barcode limbah kita ternyata itu limbah dari kita gitu ya. Itu berarti kan kita tidak bertanggung jawab. Maka dari itu layanan-pelayanan pemindahan ini juga menjadi salah satu contoh-contoh ya. Ini mungkin saya agak agak sedikit cepat ya menjelaskannya. Contoh juga untuk mengubah paradigma orang tidak menggunakan plastik juga ya, yaitu menggunakan stainless straw ataupun bambu kayu gitu ya. Ini salah satu contoh lainnya untuk menjadi tahu bagaimana kita harus mengelola kehidupan kita sehari-hari gitu ya, intinya sebelum kita tahu ke industri kita kelola lingkungan dengan baik ya. Seperti misalnya Max Green Comes Free, yaitu menggunakan tas ya, bag atau environmental bag atau foldable bag supaya nanti tidak menggunakan plastik ya. Bahkan KLH pun sudah membuatkan eye-catching infrastruktur bagaimana caranya Kementerian Lingkungan Hidup ini supaya mereka tahu sadar, tolong ya buang kepada yang memang bertanggung jawab dari sampah organik maupun anorganik, dan ini dipilah supaya kita lebih tahu, sadar, bagus banget ini ya, seperti kayak daun, oh ini sampah organik ya, oke kalau misalkan sampah organik saya masukkan ke organik, tapi kalau sampah yang sifatnya plastik saya masukkan ke botol plastik gitu ya, supaya tahu, oh ternyata peruntukannya berbeda ya gitu ya. Itulah keunikan-keunikannya dalam pemerintah pemangku kepentingan baik bisnis maupun KLH gitu ya. Mereka juga memiliki caranya masing-masing yang sudah diatur berdasarkan ISO 14001, yang diatur berdasarkan proper gitu ya, dan peraturan yang spesifik lainnya. Ini contoh-contoh kasusnya. Bahkan di MRT pun ya, salah satunya tadi One Action Passenger to Contribution of GHG Program, Greenhouse Gas Program, ternyata di MRT pun menjadi salah satu cara transportasi yang ramah lingkungan agar tadi ya, yang tadinya menggunakan mobil, tapi menggunakan mobil kan polusi udaranya dengan menggunakan energinya semakin tinggi ya, sehingga kalau dia menggunakan MRT bayar saja 14.000 gitu ya, sampailah Anda ke Sudirman, ya Anda hanya berkontribusi untuk ya ramah lingkungan dan tidak ada polusi yang Anda keluarkan hanya biaya 14.000 tadi gitu ya, sehingga waktu Anda efisien ya, cepat Anda tidak sampai ke kantor ya, dan tidak macet, sehingga inilah yang contoh-contoh transportasi yang kita tahu bagaimana yang paling green transportation pyramid. Latar belakang inilah yang biasanya saya perlu sadarkan kepada peserta agar tahu bahwa pengelolaan lingkungan itu untuk dasar kita terhadap pengelolaan secara holistik ya, makro dan tidak egois secara mikro untuk menggunakan secara kepentingan pribadi ya. Nah, ini pun ada caranya jika kita lebih dari 20-100 miles gitu ya, 100 sampai 500 sampai 2000 miles, ternyata ilmunya adalah mengkomplit transportation. Jika kita lebih dari sekian miles, Anda bisa pilih gitu ya. Ini cara yang ramah lingkungan. Jangan sampai Anda mau mudik tapi Anda menggunakan motor. Yang saat ini kan mungkin eranya, aduh itu tuh nggak masuk akal deh. Nggak usah deh Anda cari cara supaya bisa mudik, tapi Anda hanya kelola menggunakan motor bicycle. Padahal motor bicycle tuh hanya mampu kita kendarai itu kurang lebih tuh ya 1-5 miles atau 5-20 miles gitu ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan gitu ya, bahwa outcomes yang dirasakan ini pun ternyata Anda memiliki kontribusi ya. Dari passenger car itu 36% loh ya. Anda greenhouse gas-nya memiliki emisi kontribusi. Peserta mungkin merasakan gitu ya, setelah ini ya langsunglah Anda beralih ke ramah lingkungan ya. Misalnya tadi jalan kaki, bicycle gitu dan lain sebagainya. Atau menggunakan transportasi umum. Nah, overview scope emission, ini yang perlu saya sampaikan juga tadi terkait limbah cair, limbah padat, kan ada udara juga yang kita kelola. Ternyata Anda ada scope berapa nih? Kalau kita bicara ISO 14001, kita harus bicara dulu ruang lingkupnya. Ya, boundaries-nya. Boundaries dari gate to gate kah, cradle to grave kah, atau cradle to cradle. Nah,
harapan kami skup 1, skup 2, skup 3 ini dilakukan secara bersamaan dalam pengelolaan lingkungannya. Karena yang terasa saat ini adalah makronya adalah greenhouse gas. Walaupun tidak hanya pencemarnya adalah CO2, tapi CO2 ini salah satu faktor penurunan gas emisi kaca ya, menjadi makronya kontribusi dari Anda selaku pengguna ya, lalu Anda selaku industri ya, atau Anda selaku energi manufacturing ya. Karena seluruh skup 1, 2, 3 ini pun dikelola dengan baik oleh negara dan pemerintah dan internasional standar gitu ya. Seluruh itu bisa dikalkulasikan ke greenhouse gas ya. Sehingga sistem manajemen lingkungan Anda pun tools-nya harus rapi. Kalau informasi atau dokumentasinya Anda tidak rapi, bagaimana Anda mau mengkalkulasikan ke era life cycle assessment? Tujuannya di ISO 14001 nanti ada life cycle perspektif saja, supaya greenhouse gas ini pencemarnya minim. Sehingga udara yang dikeluarkan atau udara yang kita akan terima di bumi ini bisa diterima sampai nanti anak cucu kita nanti. Dengan kondisi yang stabil, ya, tidak naik drastis sampai nanti panasnya global kita mendapatkan ya hukuman ya, karma dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ya udah salah lu gitu ya, salah kalian masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan ya. Nah, dasar hukumnya saya selalu menyampaikan di awal ini dulu ya, 32/2009, mohon izin saya sampaikan, ada loh yang terbaru sekarang ya. Pengelolaan lingkungan sebenarnya di Indonesia sudah diatur, tapi bukan ISO. Namanya Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tapi ini skala nasional. Ke Perda setempat, mohon izin, belum ada yang mungkin sampai ke Properda diatur, sehingga Indonesia masih kelemahan di dasar hukum. Ya. Dan saya perlu sampaikan, dasar hukum lanjutan, bahkan ke GHG, bahan kimia, pengendalian B3, itu semua sudah ada yang mengatur ya. Tinggal kita menjalankan selaku penerima peraturan dan menghargai yang membuat peraturan tersebut ya. Dengan cara inilah dia ya. Undang-Undang 32 tahun 2009 ini adalah alat untuk merencanakan tindakan, maaf saya terlalu cepat, preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin timbul dari aktivitas pembangunan. Nah, Undang-Undang 32 2009 ya, ternyata ini dilakukan perbaharuan karena sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja ya, nomor 11 tahun 2020 memberikan kemudahan dan memperoleh persetujuan lingkungan namun tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan ya. Di mana undang-undang ini turunannya secara integrasi dan sistematis menjadi peraturan perangkat teknis sebagai pedoman acuan pelaksanaan PP 22 tahun 2021. Saya pun selaku nasionalisme ya yang ada di Indonesia sangat ingin mensosialisasikan bahwa di Indonesia pun sudah punya alat tools penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis dari PP ya, yang tadinya undang-undang ya, sehingga kita turunkan ke peraturan pemerintah dan secara holistik peraturannya. Jika pasal ini tidak Anda jalankan, ingat dilapis loh pasalnya ya. Kalau Anda ada hukumannya ya atau penaltinya seperti apa, lapisannya jika Anda tidak mengikuti PP-nya ya, Permen LH-nya, peraturan lainnya yang mungkin daerah Anda juga mengeluarkan secara hierarki, sehingga semua peraturan ini menjadi penyelenggaraan perlindungannya harus Anda kelola. Maka dari itu, Undang-Undang 32 2009 dengan turunannya PP 27 2012 ya. Ini tidak ada lagi menjadi izin lingkungan ya. Izin lingkungan secara resmi dirubah menjadi persetujuan lingkungan ya. Di mana persetujuan lingkungan ini dasarnya adalah Anda harus punya dokumen lingkungan teknis yang dikelola oleh tadi ya PP peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan terkait yang Anda punya miliki ya. Dan saya juga adopsi dari Sujianto Ari tahun 2021 sosialisasi PP 2021 ini ya. Dan peraturan inilah dokumen lingkungan salah satunya ya. Persyaratan wajib mutlak Anda harus jalankan sebelum Anda ke ISO 14001 tahun 2015. Karena perangkat tools ini kalau Anda tidak paham, ya nampaknya kayak Anda menggunakan baju ya, tapi Anda tidak pede gitu ya, tidak percaya diri. Kenapa? Pasti ada aja yang kurang. Yang kurang adalah misalnya bab 1 membahas ketentuan umum
persetujuan lingkungan itu bagaimana, perlindungan dan pengelolaan mutu air. Ternyata, aduh, pengelolaan air tuh juga kualitas air limbah Anda nih ya, misalnya Mas Denny ya, keluaran output Anda di mana nih limbah Anda, air limbahnya kelolanya kemana, ini juga harus diatur di mana, apakah sudah mengatur sesuai dengan peraturan, sudah sesuai dengan udara yang berlaku atau tidak, misalnya mobil kita sudah dites emisinya aman atau tidak, sesuai dengan baku mutu lingkungan gitu ya, sampai air pun kita kan tahu ya, pasti ujung-ujungnya hilirnya itu kemana sih? Dari hilir mungkin tidak hanya ke sungai, tapi ke laut, gitu ya. Sampai skala nasional pun diatur bagaimana mengendalikan kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah B3 dan non-B3, sampai dana penjaminan untuk pemulihan LH pun diatur di sini. Sehingga sistem informasi lingkungan hidup ini pun sudah menggunakan era industri 4.0 ya. Jadi semuanya serba terbuka. Menggunakan simple, menggunakan si raja limbah gitu ya, menggunakan Vestronic atau perangkat elektronik lain lah yang setidaknya platformnya sudah diatur oleh negara, tinggal Anda punya username sama password seperti media Tama tadi sampaikan, mereka pun minta kita untuk bisa mendownload, mendapatkan username sama akun, sama lah seperti itu ya. Artinya Anda juga harus paham ternyata banyak kriteria-kriteria lingkungan yang harus Anda identify dulu sesuai klausul 612 nanti. Harus identify dulu sesuai klausul 613 nanti ya, dan mengidentifikasi dulu risiko dan peluangnya. Ya, maka dari itu saya perlu sampaikan di ISO 14001 ini pun di 996 ini adalah edisi yang pertama kali muncul sebelum 2015 ada. Secara hierarki ternyata sudah edisi ketiga seri 14001 ini, alhamdulillah dari tahun 96 saya selalu mengikuti ya, bergeraknya ke 14001 2004, tapi fokusnya adalah ke legal and evaluation of compliance, sehingga negara Indonesia pun sekarang sudah menjadi bagian dari level ketiga negara maju dan berkembang gitu ya, tapi tentunya kita sudah siap dengan menggunakan 4.0, yaitu 2015 pun sudah siap sesuai dengan industri 4.0 karena di sini sudah ada life cycle perspektif yang nanti notabene ke depannya akan diganti menjadi life cycle assessment ya. Sehingga konsep dan risk based thinking-nya Anda sudah dibekalkan di ISO 14001 ini, sehingga apa yang terbaru di 14001 inilah kata kunci yang akan saya sampaikan di awal interpretasinya. Secara umum kesimpulannya, leadership ini adalah salah satu klausul yang akan kita bahas rinci di klausul 5 nanti. Ya. Risk itu ada di klausul 6 nanti yang dibahas secara rinci. Ya. Konteks organisasi pun akan dibahas secara rinci klausul per klausulnya di klausul 4. Ya. Dan improvement ini pun akan secara rinci klausulnya di klausul 10. Ya. Environmental performance pun ini yang terbaru akan dibahas di klausul 9 ya. Proses approach pun ini dibahas di seluruh klausul, dan di klausul 7 ini akan dibahas tentang how to documented information your environmental management performance ya. Artinya what's the news ISO 14001 inilah semuanya yang akan kita bahas ya, mungkin dalam 1 jam ini gitu ya, terkait dengan apa interpretasi dari leadership itu sendiri, apa interpretasi dari risk ya. Harusnya sih lengkap ya, 4, 5, 6, 7. Nah, mungkin yang hilang adalah klausul 8 di sini ya, proses approach 9 dan 10. Itulah klausul utama high level structure yang akan kita bahas untuk ISO 14001-nya, tapi mungkin dengan ISO lainnya yang akan spesifik saya bahas, itu adalah kinerja lingkungan dan life cycle perspektif. Bagi para peserta yang sudah mengikuti training ISO 9001 dan mungkin ISO 45001, tentunya akan lebih mudah menerapkan dan mendapatkan informasi lanjutan terkait dengan spesifik persyaratan apa saja di ISO 14001-nya. Karena berhubungan dengan life cycle perspektif, apa sih life cycle perspektif itu? Sama pemahamannya jika Anda sudah mendapatkan, jika mungkin Anda background-nya dari IPA ya, Institut Ilmu Pengetahuan Alam gitu ya, di mana Anda tahu siklusnya kupu-kupu gitu ya. Siklus hidup kita pun sebagai manusia juga harus memiliki perspektif daur hidup. Artinya dia harus menghargai waktu yang dia keluarkan sehingga dia dari kepompong menjadi kupu-kupu gitu ya. Dia akan hidup dan kita harus hargai makhluk hidup tersebut untuk tidak terganggu ya keseimbangan lingkungannya.
Nah, ini kan perspektifnya baru si kupu-kupu. Bagaimana kalau yang lain-lainnya, Bapak Ibu sekalian? Nah, artinya life cycle perspektif ini saya simpulkan jika perspektif kita di industri, gimana caranya industri Anda jika Anda menggunakan input material ya dari mulai energi ya, pasti energi dan sumber daya alam lainnya yang Anda kelola dan Anda gunakan gitu ya, sampai Anda industrinya punya jejak karbon ya. Saya selalu bilang ada jejak karbon karena setiap proses pasti ada jejak karbon. Setiap manusia pun jejak karbonnya itu punya. Bahkan jika Anda mau pilih Anda tadi ya menggunakan mobil, menggunakan motor, menggunakan apa itu namanya pesawat gitu ya, itu pun ada jejak karbonnya dan Anda harus mensubsidi biaya itu tersebut untuk mengelola lingkungan lebih baik lagi dan lebih bijak lagi. Sehingga nilai akhirnya nanti tidak ada output ataupun outcomes yang dirasakan oleh emisi sekitaran Anda ya. Dan ada beberapa mungkin efek sampingannya yang lain yang mungkin limbah selain udara ada kepada padat ya, ada terkait dengan cair tadi ya, dengan juga masyarakat sekitar. Nah, life cycle perspektif lainnya nanti akan saya sampaikan di akhir ya, terkait dengan bagaimana cara memahami bagaimana ya Bu pendapat saya gitu ya untuk bisa menggambarkan di industri saya, ya tentunya Anda harus dulu gambarkan siklus hidup di industri Anda ya. Kalau siklus hidup dihidupkan saya seperti biasa saya bisa mungkin mengendalikan dengan cara saya sendiri. Tapi di industri dengan caranya tentunya Anda harus tahu hierarki yang sudah mungkin tadi Mbak Ani sampaikan. Di lingkungan pun perspektifnya ada juga yang perlu Anda sampaikan menggunakan hierarki pengendalian limbah. Dari mulai eliminasi, substitusi, engineering control pun ada dibagi dua. Ada environmental aspect dan environmental impact. Karena pendekatannya kita harus tahu dulu apa definisi aspek lingkungan dari environmental aspek dan apa definisi dari dampak lingkungan itu sendiri. Karena pendekatannya mungkin bisa menghilangkan aspeknya, mungkin juga bisa menghilangkan dampaknya. Ya. Selain itu ya sama, administratif kontrol, selain itu dengan PPE jika ke karyawan, tapi kalau ke makhluk hidup atau kepada boundaries pihak-pihak lain yang berkepentingan, mungkin saya sebutkan ada spill kit gitu ya, ada juga perlindungan cara yang paling terakhir, ya emergency response lainnya, troubleshooting gitu ya, atau hal yang lainnya yang menjadi pilihan terakhir. Tapi ISO 14001 mengatur juga untuk hierarki ini harus dihargai cara teorinya dan Anda harus jalankan teorinya. Nanti ini akan dibahas di klausul 8. Nah, secara garis besar tadi saya sampaikan klausul per klausul mulai dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama dengan ISO versi lainnya pun QMS ya, Quality Management System, Environmental Management System pun akan mendapatkan plan do check action yang sama. Ya, klausulnya sama, high level structure-nya pun sama. Output-nya bukan hanya customer satisfaction, tapi tadi ada outcomes yang dirasakan oleh makhluk hidup ya, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan terkait dengan lingkungan ya. Nah, begitu pula di environmental management system. Nah, saya langsung to the point saja nih, klausul utamanya bagaimana memudahkan kita membahas interpretasi dari ISO 14001 ini. Kenapa dimulai dari klausul 4? Pasti para peserta sudah tahu ya, lebih banyak karena klausul 1, 2, 3-nya adalah klausul pendahuluan seperti saya atau kalian menggunakan skripsi atau menjalankan tesis gitu ya, itu biasanya kan ada mulai dari pendahuluan, latar belakang, definisi gitu ya, itu juga sama. Di ISO pun klausul 1 adalah ruang lingkup gitu ya, klausul 2 adalah tentang acuan normatif, klausul 3 adalah ruang lingkup, nomor 1 adalah pendahuluannya gitu ya. Tujuannya untuk apa sih ISO ini? Dan mulai dari klausul 4 ini baru mulai persyaratan. Ya, kalimat shall sama harusnya dimulai dari kalimat klausul 4. Klausul 1, 2, 3 itu tidak ada kalimat organisasi harus, tapi mulai dari klausul 4 ini mulai klausulnya itu menjelaskan organisasi harus gitu ya. Karena mau tidak mau Anda menjalankan harus. Karena dalam ISO 14001 ini kan katanya banyak yang bicara kan volunteer ya. Memang volunteer karena di ISO 14001 ini diterjemahkan dalam turunannya itu adalah SNI 14001 2015. Walaupun SNI ini sebaiknya Anda benar-benar menjalankan sesuai dengan keharusannya. Karena jika Anda ingin menerapkan dengan secara holistik
dan mengelola dengan efektif secara sistematis gitu ya, ya Anda harus membaca ISO 14001 ini sehingga mau tidak mau organisasi harus menjalankan ya pengelolaan supaya tujuan ISO ini tercapai di organisasi Anda. Ya. Kenapa? Karena kalau Anda bersifat volunteer, jangan berpikir volunteer ini adalah sukarela. Sudah tahu sukarela sunnah gitu ya, ntar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi Anda menjalankan sukarela karena Anda ingin tahu banyak lebih apa persyaratan yang spesifik di lingkungannya. Ya. Kalau di ISO 14001 lebih fokusnya ingat ya, unsur lingkungan yang tadi di awal saya sampaikan apa saja, noise, lalu limbah padat, limbah cair ya, lalu masyarakat people gitu yang harus kita jaga pun, lalu apalagi tadi kualitas udara yang kita harus jaga ya, dan unsur-unsur lingkungan lain lah yang harus kita puaskan. Tidak hanya customer Anda dari quality management system yang Anda harus puaskan, tapi 14001 pun pihak-pihak yang berkepentingan yang mungkin Anda masih lalai tidak mengelola lingkungan dengan baik, maka dari itu Anda harus tahu lagi lebih detail bagaimana mengelola lingkungan lebih interpretasi dalam memudahkan membaca persyaratan. Ya. Pertama itu adalah organization context sama dengan 9.1 ya. Needs dan expectation. Kita harus tahu dulu kebutuhan apa sih makhluk hidup? Ya pasti hidup gitu ya. Di mana makhluk hidup pun kan bertahan hidup untuk hidup gitu ya. Bukan untuk mati gitu ya. Kalau semua makhluk hidup untuk mati, ya ngapain mempertahankan Anda bisnis, mempertahankan Anda bisa jualan, mempertahankan Anda bisa makan, hidup. Tapi ingat, saya akan ingatkan Anda semua, kebutuhan dan harapan ini sama halnya kebutuhan hidup kita dengan zaman dahulu, kala nenek moyang kita hidup. Nenek moyang kita hidup adalah cuma ya berpikir hari ini saya mau makan, betul ya? Hari ini saya mau makan, besok urusan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki saya gitu ya. Artinya makan, tidur ya, apalagi menghirup udara yang sangat sehat ini, tidak adanya virus lagi gitu ya, itu kebutuhan kita sekarang gitu ya. Tapi dari dulu pun itu adalah kebutuhan kita yang kita menjadi lupa. Yang tadinya ekspektasi kita berpindah menjadi kebutuhan. Contoh apa? Mobil, kendaraan motor, itu menjadi kebutuhan kan? Bukan harapan ya. Padahal itu harapan dulu nenek moyang kita. Yang notabene dia belum mampu mencapai ke arah biar dia mendapatkan sesuatu. Ya memang dengan cara yang lebih bijak. Ya. Maka dari itu, needs dan ekspektasi ini, Anda juga harus tahu ruang lingkup dalam menjalankan sistem manajemen lingkungan Anda. Nggak usah deh jauh-jauh ke organisasi Anda dulu. Di rumah Anda dulu deh, coba perhatikan. Anda nggak sumber resapan di tempat Anda? Ada nggak pengelolaan sampah yang Anda sudah siapkan, tempat sampah yang sudah Anda pisahkan? Ya. Ada nggak solar cell panel di rumah Anda? Ya, contoh kalau Anda mau menjalankan ruang lingkup yang IMS Tools ini benar-benar Anda jalankan ya. Produk rumah Anda ini rumah ramah lingkungan. Ada nggak rumah Anda ini tidak menggunakan AC seperti rumah saya nih? Yang saya lagi berpikir gimana caranya saya mau mengganti energi saya ke solar panel dan saya tidak lagi sangat terhubung dan sangat membutuhkan energi listrik dari PLN gitu ya. Ada nggak Anda berpikir sejauh itu gitu ya? Supaya Anda pada saat nanti energi Anda shutdown gitu ya, Anda tetap hidup, Anda tetap sustain gitu ya, karena Anda sudah memasang solar panel dan Anda tidak lagi terpengaruh dengan adanya PLN atau tidak adanya PLN gitu ya. Nah, coba lihat dulu interpretasi Anda di dunia hidup Anda sehari-hari gitu. Kalau saya sudah berpikir gitu, tapi kalau misalnya Anda bagaimana gitu ya. Sehingga nanti pada saat Anda menerjemahkan ke industri Anda bisa mengelola leadership komitmen Anda untuk bisa komit dulu deh. Mau nggak Anda ramah lingkungan? Mau nggak Anda menyelamatkan makhluk hidup Anda? Mau nggak Anda mau jadi pahlawan lingkungan? Seperti Avatar gitu ya. Kenapa Avatar? Karena setelah saya training beberapa kali, Bu, itu kok kayak Avatar ya, ahli di bidang lingkungan, segala ahli gitu ya. Ya itulah dia, komitmen dulu. Setelah komitmen, Anda tahu kebijakan lingkungan Anda. Karena kebijakan lingkungan ini investasinya besar. Kenapa saya bilang investasi? Memang benar, kalau memilih gitu ya, AC yang tadinya inverter dengan yang tidak inverter pasti kan lebih mahal kan? Tapi itu adalah investasi kita. Dengan cara yang minimize Anda
gunakan energi Anda, setidaknya Anda bertanggung jawab telah memilih yang ramah lingkungan, gitu ya. Ada nggak rules and responsibility Anda sosialisasikan kepada peranan tanggung jawab karyawan Anda, bahwa jangan hanya top management aja, tidak hanya Mas Denny aja, tapi Mas Randy mungkin ya berperan dalam media Tama, setiap pekerjaan dimatikan, setiap pekerjaan energi itu harus benar-benar ramah lingkungan, gitu ya. Coba peran itu sudah dijalankan belum, gitu ya, supaya Anda tahu tanggung jawab Anda tidak hanya mencari uang saja, tapi berperan untuk menjaga anak cucu kita nanti dengan cara bertanggung jawab dan bijak terhadap penggunaan energi, gitu ya. Planning, risk and opportunity. Nah, setelah Anda tahu peran-peranan tanggung jawab tersebut, Anda juga harus kelola risiko-risiko peluang di sana yang Anda tidak tahu bagaimana mengelola persetujuan lingkungan. Coba, udah belum Anda sudah memiliki persetujuan lingkungan sampai Anda patuh terhadap peraturan lingkungan Undang-Undang Cipta Kerja tadi? Ingat, Undang-Undang Cipta Kerja itu ya kurang lebih transisi 3 tahun ke depan sih ya. Tapi masa iya sih nunggu 3 tahun depan baru Anda dapat persetujuan lingkungan? Kayaknya Anda salah perspektif dan salah strategi kalau gitu. Otomatis Anda harus mulai sekarang mengidentifikasi peraturan yang harus Anda penuhi, ya, baru Anda bikin program lingkungannya. Setelah Anda program lingkungannya Anda dapat, ya Anda harus butuh support dari sumber daya Anda, kompetensi Anda pun harus mumpuni dari tadi yang saya bilang avatar gitu ya, Anda juga harus tahu bagaimana dia tahu MPPA, manajer pengendalian pencemaran air, Popal, operator Anda sudah kompetensi BNSP atau belum, ahli K3 tadi sudah sertifikasi kompetensi atau belum gitu ya, jadi jualan nih Mas ini ya. Terus ahli lingkungan kerja Anda juga sudah sertifikasi belum gitu ya. Karena kompetensi ini judul-judulnya adalah diakui secara internasional, nasional, dan diakui secara organisasi Anda. Minimum Anda diakui secara organisasi, bukan pengakuan self-assessment Anda. Saya mengakui saya kompeten, tapi buktinya apa? Buktinya nggak hanya bicara ya, tapi bertindak bahwa ikut training, dapat sertifikat, dapat diuji oleh asesor, itu yang disebut dengan kompetens. Tapi kalau Anda cuma ikut hadir, dapat sertifikat saja seperti webinar kali ini, apakah Anda dibilang kompetens? Belum tentu, karena ada ilmu-ilmu lain yang Anda harus teknik lingkungannya, jenis ahli avatarnya itu harus paham lagi lebih detail. Ya, sehingga Anda peduli nanti kepada lingkungan Anda, bahwa betul bukti bahwa saya peduli adalah misalnya tadi, saya memilih kaca gitu ya, dan saya memilih solar panel gitu ya, jadi jualan solar panel nih Mas Daniel ya, dan saya lebih memilih gitu ya menggunakan sumur resapan gitu ya, karena daya dukung air resapan hujan ke tanah yang ada di jejaki, pijaki, boundaries kita itu benar-benar masih terasa tidak kering. Tujuan sumur resapan seperti itu dan tetap seimbang siklus hidup airnya. Nanti saya jelaskan di akhir ya. Komunikasi, nah ini paling penting. Konten yang paling penting Anda komunikasi. Komunikasi ini ada yang searah, 2 arah, 3 arah, dan media, industri, media sosial, media yang memang sekarang melalui webinar, Zoom meeting, dan apapun komunikasi Anda. Yang penting kali ini adalah semua media yang Anda kelola ini informasinya terdokumentasi. Jika dokumentasi informasinya tidak ada, bukti evidence-nya, ISO 14001 ini terasa, ya tadi, Anda pakai baju, tapi Anda seperti tidak memakai baju, gitu. Maksudnya apa? Ya kayak polos, gitu. Karena Anda tidak menggunakan baju yang tepat, Anda tidak menggunakan documented information yang tepat, karena tidak ada bukti, gitu ya. Nah, setelah kita lihat ada bukti, setelah kita lihat ada evidence, adanya perencanaan yang terdokumentasi, mungkin zaman dulu adalah ini SOP ya, sekarang adalah informasi terdokumentasi, di mana kebijakan itu apakah terdokumentasi atau tidak. Atau jangan-jangan cuma ngomong doang gitu ya. Kalau cuma ngomong doang sih, ya bukan ISO namanya, karena judul ISO ini ya jelas-jelas supaya perspektif sama, maka dari itu documented information itu dibutuhkan. Ya, juga jangan cuma pernyataan saja, karena lidah kita ini tidak bisa lidah ini tidak bertulang gitu ya, tidak bisa kita buktikan. Kadang bicaranya A, besok bicaranya Z gitu ya. Nah, itu yang kita tidak bisa antisipasi jika tidak ada documented information. Klausul 8. Nah, operational control dan emergency response ini sama halnya dengan plan A dengan plan B. Plan A Anda sesuai dengan rencana di risk Anda jalankan ya.
seperti yang saya katakan tadi, life cycle Anda sudah pertimbangkan di awal, seleksi kertas mana yang ramah lingkungan, kertas mana yang sudah memiliki eco-labeling, alat-alat mana yang punya eco-labeling. Nah, itu kata kuncinya eco-labeling lah kalau di ISO 14001 ya, karena ISO 14001 ini ada turunan-turunannya lagi, ISO 14040, ISO 14044, dan lain sebagainya, karena setiap ISO dan series turunannya, ya, jika Anda tertarik, nanti hubungi Mas Denny ya, karena setiap turunannya itu pasti akan ada kaitan tools yang harus Anda kelola lebih efektif lagi. Karena Anda mungkin Anda sudah jalankan, tapi kiblatnya kiblat kemana gitu ya. Dan plan A ini Anda sudah jalankan, tetap bagi ISO harus ada plan B. Emergency responnya bagaimana? Troubleshooting-nya bagaimana? Ya, tetap nanti istilahnya ini pun harus didokumentasikan informasinya karena ada persyaratan minimum wajib di sini. Ya. Dan satu halnya di sini adalah harus mempertimbangkan life cycle perspektif, tentunya konsistensinya pun harus ada mempertimbangkan life cycle perspektif. Ingat loh, di ISO 14001 baru bahas perspektif, bukan asesmen. Kalau nanti 14001 2000 XX mendatang, yang perspektif diganti jadi asesmen, bagaimana? Anda sudah siap belum? Kalau belum siap, ya makanya ikuti training-training selanjutnya, 14040 kayak 14044 gitu ya, turunan selanjutnya, supaya Anda sudah lebih siap. Bagaimana Anda mengelola dengan bijak berdasarkan life cycle perspektif. Ya. Serta tahapan 14.000 sekian lain lagi ya, itu ada tahapan membahas tentang environmental performance indicator ya, manufacture ataupun non manufacture, di sana juga dijelaskan. Karena apa? Namanya KPI tidak hanya berpendapat terhadap KPI value orientasi atau value added orientasi saja, tapi outcomes tadi yang harus dirasakan ya, pollution, preventive pollution. Dan kalau bisa ya mencegah ya benar-benar pencemaran lingkungan dan ada menjaga keseimbangan lingkungan kita, itu yang harus Anda terjemahkan di dalam KPI Anda. Karena KPI akan dimonitoring dan di measurement di poin klausul 9 ini dengan operasional kontrol yang Anda kelola dengan Anda rencanakan sehingga Anda tercapai secara holistik ya, mampu telusurnya sehingga analisis dan evaluation ini tidak hanya berdasarkan kata si A noise-nya baik sih, kata si B noise-nya baik sih, tapi kalau kata laporan hasil uji, makanya harus ada lingkungan kerja tadi gitu ya, itu dibuktikan dengan evidence bahwa monitoring and measurement tersebut, laporan hasil ujinya juga harus ada bukti yang dibuatkan oleh independen sehingga lingkungan kerjanya dikatakan aman bagi karyawan Anda, aman juga bagi lingkungan Anda, boundariesnya, aman juga bagi shareholders Anda ya, atau pihak yang berkepentingan Anda. Jangan sampai idealisme banget ISO 14001-nya taunya nggak ada untung. Ya berarti perusahaan yayasan Pak, lama-lama ya nggak dapat untung gitu ya. Tapi kalau perusahaan kan tetap harus profit. Makanya ISO ada namanya continual improvement. Kenapa? Karena konsep yang dijalankan plan, do, check, action ini adalah konsep dasar perbaikan berkelanjutan secara bertahap. Karena ISO menghargai waktu, ISO sangat menghargai Anda punya budget yang masih minim gitu ya. ISO masih menghargai komitmen Anda sehingga continual improvement ini serasa kita naik tingkat, naik tangga pelan-pelan secara bertahap, tapi tetap menuju ke perbaikan secara outcomes yang diminta oleh ISO 14001. Nah, bagaimana IMS interpretasi steps-nya? Nah, makanya ini yang saya jelaskan dulu ya. Step-nya 1, 2, 3, 4. Mungkin ini yang saya izinkan saya terakhir nih, karena sudah saya lihat dan jam 2 lewat 5 menit. Izinkan saya ini yang terakhir. Step 1 sampai step 4 ini, inilah kunci proses Anda untuk menjalankan IMS interpretasi step Anda. Ya. Mulai dari tetapkan visi misi Anda, buat kebijakan arahan Anda, tujuan Anda, implementasi Anda, sampai analisa dan perbaikan Anda supaya lebih benar-benar dijalankan efektif, yaitu ya sesuai dengan analisa hasil implementasi Anda, sehingga plan, do, check, act Anda berjalan dengan efektif dengan implementasi yang sudah diuji coba, implementasi yang sudah dipertimbangkan dari life cycle perspektif ya, dan
interpretasi dari identifikasi aspek dampak lingkungan gitu ya, yang dimana kalau IADL zaman dulu, kalau sekarang tuh istilahnya adalah life cycle assessment ya. Kalau seri dulu adalah IADL, tapi kalau seri sekarang nih Industri 4.0 kita sudah siap, tolong Anda siapkan life cycle assessment Anda. Nah, itulah dia yang saya bisa sampaikan, tapi mohon izin saya sampaikan dulu, ada poin yang paling penting lagi, saya mohon izin stop share terlebih dahulu. Paling penting lagi, saya mohon izin, ya. Bolehkah masih ada waktu sedikit lagi, Mas Denny dan Boleh Bu, juga... silakan Boleh? diselesaikan. Ya, karena ini paling penting sekali ya di akhir sesi yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya materinya masih banyak sekali gitu yang saya ingin sampaikan karena memang waktu juga yang saya harapkan bisa sangat efektif untuk bisa sampaikan. Tentunya di sesi terakhir ini yang perlu saya sampaikan sebelum ke materi-materi yang lain yang mungkin nanti akan tanya jawab banyak ya. Saya sengaja saya tidak bahas satu-satu dulu per klausul karena saya ingin tahu base brainstorming dari seluruh peserta dulu yang ada. Intinya, dari kesimpulan persyaratan sistem manajemen lingkungan ini dapat mendukung bisnis proses organisasi Anda dengan catatan Anda bisa pastikan terlebih dahulu perencanaan yang paling tepat adalah perencanaan yang telah ditetapkan oleh Anda selaku pelaku usaha yang sudah efektif diimplementasikan, ya apakah sudah terkomunikasi, apakah sudah tersosialisasi, apakah sudah dipahami, ini kata kuncinya. Karena di dalam ISO 14001 menyatakan harus ada menetapkan, lalu menerapkan, dan memelihara. Nah, kata kunci poin 3 tersebutlah yang perlu kita bahas secara rinci nanti. Kalau nanti Anda tertarik dengan training ISO 14001 ini, hubungi nanti Mas Denny ya, karena understanding interpretasi per klausul biasanya idealnya 2-3 hari ya. Karena apa? Bagaimana kita mengidentifikasi awal merencanakan? Bagaimana kita bisa memelihara sistem ya? Memelihara diri kita aja butuh biaya ya. Gimana memelihara sistem? Nah, artinya kita harus memiliki industri 4.0 ini engineering IT yang harus paham tentang life cycle assessment tadi. Sehingga Anda tahu di mana hotspot-nya pengelolaan energi lingkungan yang masih boros, dan Anda akan fokus terhadap tujuan sasaran program lingkungan Anda kepada hotspot tersebut. Dan Anda akan turunkan kinerja Anda supaya secara makro perusahaan Anda benar-benar ramah lingkungan dan perusahaan Anda tetap menjadi clean development mechanism ya, di mana produksinya bersih, produksinya ramah lingkungan, output-nya pun pasti ramah lingkungan ya. Dan pelaksanaan sistem di perusahaan Anda pun sudah dipastikan secara efektif sesuai dengan kebijakan secara konsisten, dan juga pemeriksaan dan pemantauannya pun itu harus diimplementasikan ya. Karena untuk apa ya tadi dapat dievaluasi secara efektivitas sistem manajemen lingkungan di perusahaan Anda, dan Anda juga bisa tindaki ya, karena setiap elemen klausul 14.1 pasti memiliki elemen plan, do, check, act juga di dalamnya, sehingga klausul-klausul yang di dalamnya pun konsep kecil mikronya adalah plan, do, check, act, konsep makronya pun plan, do, check, act ya. Inilah yang kami berikan kesempatannya di sesi awal bagaimana menginterpretasikan per klausul ya. Tentunya Anda juga harus tahu dulu apa klausul-klausul yang memang sub-sub klausul tadi atau klausul utama tadi yang sudah kita jelaskan di sesi pertama, tentunya menjadi hal yang paling menjadi ingin tahu atau kepo gitu ya, kalau bahasa sekarang kan kepo ya. Materi-materi sebenarnya saya sudah mungkin izin membreakdown kepada saya biasanya dari depan ke belakang, ini dari belakang ke belakang, dari belakang ke depan gitu ya. Nih izin saya sampaikan juga, jika para peserta ingin tahu banyak lagi silakan, banyak sekali informasi yang tadi mungkin sempat saya belum sampaikan. Tapi di slide yang saya sudah share kepada panitia, itu sudah hal yang sangat lengkap sekali ya, bagaimana kita menginterpretasikan dari setiap klausul per klausulnya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena di dalam materi yang sangat singkat ini pun saya sangat senang sekali ya Mas Denny untuk bisa diskusi lebih detail lagi dengan para peserta, dan semangatnya untuk bisa diskusi mungkin dengan cara Mas Denny bisa membantu bagaimana bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah terlihat di fitur mungkin ya. Silakan Mas Denny, saya kembalikan Silakan Mas Randy. Oh, Mas Randy ya, baik. Randy, halo. Silakan. Ada informasi dulu. Ya.
Oke, terima kasih atas presentasinya Pak Ibu Lia, sangat menarik sekali topiknya. Berikutnya di sesi kedua, pembicara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Q&A dari teman-teman semua. Namun sebelumnya akan ada informasi penting buat Bapak Ibu semua. Baik. Oke, Bapak Ibu semua, Media Tama menyelenggarakan pelatihan ahli K3 umum. Ini kita running lagi di tanggal 22 Mei. Kita juga ada pelatihan auditor SMK 3 di tanggal 24 sampai dengan 31 Mei. Ada juga pelatihan ahli K3 listrik, teknisi K3 listrik. Lalu kita juga ada pelatihan ahli muda K3 konstruksi. Nah, ini ada harga khusus untuk bulan Juni, yaitu satu paket dengan sertifikat BNSP melalui LSP K3 konstruksi. Ini khusus di bulan Juni saja. Oke, selanjutnya juga ada pelatihan supervisor perancah, pelatihan petugas P3K, lalu juga ada pelatihan petugas damkar kelas D. Ini jadwal terdekatnya di tanggal 22 sampai dengan 27 Mei. Nah, ini ada yang baru dari Media Tama, yaitu pelatihan operator forklift kelas 2. Nah, ini perdana running kelas publiknya di tanggal 2 sampai dengan 5 Juni. Jika ada ingin informasi detail untuk pelatihan sertifikasi Kemnaker RI, ataupun BNSP, ataupun Inhouse Training, Bapak Ibu semua dapat menghubungi call center kami di 021 2254 5432 atau bisa juga kontak WA saya di 0857 7202 8632. Follow juga Instagram Media Tama di @mediatama, juga Facebooknya Media Tama di Tama Media Tama Sertifikasi. Lalu subscribe juga channel Kak Cik Deni dan follow TikTok Kak Cik Deni. Nah, ini ada informasi tambahan, dapatkan free jaket Gold Bombers harga 375.000. Dan ini syaratnya mudah sekali ya. Yang pertama sudah install aplikasi Mika Pro, lalu share sebanyak-banyaknya link YouTube Kak Cik Deni ke Facebook, LinkedIn ataupun IG. Follow dan like sebanyak-banyaknya video TikTok Kak Cik Deni. Nah, ini setiap minggu kita akan tentukan pemenangnya. Ini pemenangnya, Randy, ditutup dulu. Oke, hari ini saya infokan pemenangnya untuk penerima giveaway bagi Bapak Ibu semua yang kenal atau yang ikut sekarang, yaitu Bapak Muhammad Juliawan Saputra ya. Selamat buat Pak Juliawan Saputra sudah nge-share paling banyak terkait dengan video-video webinar Media Tama di Facebook-nya ataupun di grup-grup yang lain ya. Tim kami akan menghubungi Pak Juliawan Saputra melalui DM ke Facebook-nya. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang belum berhasil, kami masih memberikan kesempatan buat Bapak Ibu semua untuk ikut yang Sabtu ini. Like sebanyak-banyaknya untuk TikTok Kak Cideni, karena kita akan giveaway juga untuk yang bagian TikTok-nya. Oke, ada juga giveaway bagi Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di Telegram Media Tama. Kita ada Telegramnya, kita ganti, bukan webinar Media Tama lagi, kita ganti menjadi kolega. Kolega itu singkatannya konsultasi elemen K3. Silakan join di grup Telegram Media Tama. Nanti kita akan info link terkait dengan webinar-webinar gratis selanjutnya. Dan ini juga bulan Juni 2021, periodenya per hari ini ada giveaway, yaitu 1 orang penerima sertifikasi ahli K3 umum Kemenaker. Jadi, infokan ke teman-temannya yang lain agar dapat join di sini. Nanti kita akan infokan akhir Juni 2021 siapa pemenangnya untuk giveaway sertifikasi ahli K3 umum Kemenaker RI. Oke, jadi silakan Bapak Ibu semua, sudah ada bergabung 1.953 members ya. Silakan Bapak Ibu semua bergabung di grup Telegramnya Media Tama. Jangan lupa juga Bapak Ibu semua silakan di-share sebanyak-banyaknya juga video-video rekaman yang sudah kita upload di YouTube-nya Kak Cideni. Ya. Oke, ini nampaknya belum ada pertanyaan masuk. Oh, ada satu pertanyaan masuk dari Pak Stengki Osun Ai. Katanya gini, seberapa pentingkah ISO 14001 ini terhadap ISO 45001 ya? Dan bagaimana cara mengintegrasikannya? Silakan Bu Lia. Baik, terima kasih Mas Denny dan Pak Stengki tadi ya yang sudah bertanya. Memang ISO 14001 ini kepentingan atau tingkat kepentingannya itu harus
diperspektifkan dari sudut pandang siapa dulu gitu ya. Kalau sudut pandangnya dari organisasi tersebut, seberapa penting ISO ini bisa dijalankan ataupun diterapkan ya terhadap ISO 451, sebenarnya itu semacam kayak irisan, kayak Departemen HSE, Health and Safety Environment ya. Kalau Health and Safety ini adalah difokuskan spesifik persyaratannya di ISO 45001, berarti kalau 14001 ini kan penting sekali jika kita mau juga secara adil gitu ya mengelola lingkungan dengan environmental issue ya. Sehingga penting nggak pentingnya dua-duanya penting ya. Seberapa penting pun di ISO 14001 akan menjadi kedua hal yang akan beriringan dalam suatu organisasi untuk kita terapkan bersama-sama ya. Karena di dunia kerja manapun HSE menjadi satu departemen gitu ya, atau QHSE lebih tepatnya yang banyaknya ya kalau di beberapa organisasi. Dan juga bagaimana kita mengintegrasikannya ya tergantung tadi mengintegrasikan dalam sudut pandang yang mana, dari ruang lingkup kah gitu ya, atau dari informasi terdokumentasinya kah, atau level kedewasaannya nih. Karena maturity system pun kan bisa kita integrasikan dengan cara perspektif kita melakukan identifikasi di dokumentasi informasi, ataupun di pelaksanaan implementasinya ya, sampai ke audit internalnya pun kita bisa integrasikan sampai ke tinjauan manajemen gitu ya. Nah, kalaupun memang ingin tahu lebih detail lagi bagaimana cara integrasikannya ya, berarti saran saya menghubungi ke Mas Denny ya, bagaimana training 2-3 hari yang biasa kita lakukan ya Mas Denny ya. Tentunya pasti sangat kepo nih, gitu Pak Denny. Oke, Pak Stengki, kalau bertanya cara mengintegrasikannya, lihatlah di Mika Pro ya. Nah, itu dia. Mika Pro itu ada link ISO series. Di sana saya sudah upload untuk Annex SL Integration. Betul. Jadi Bapak Ibu semua silakan cek di sana untuk mengintegrasikannya menggunakan siklus dari PDCA dengan Annex SL 10. Ya, silakan dicek di sana. Nanti ada irisan-irisan mana saja yang harus diintegrasikan gitu. Betul. Jadi ngomongin soal kepentingan, berarti kepentingannya dikembalikan lagi ke internal perusahaan, Bu ya. Betul. Di organisasi ya. Misalkan ada perusahaan mau tender, si pemilik pekerjaannya mewajibkan ISO 14001, berarti kita yang menjadi wajib untuk ISO 14001. Jadi ada kepentingan bisnis ya dari sana. Betul sekali. Tapi ada juga untuk kepentingan melindungi lingkungan sekitar. Nah, itu juga dari prinsip untuk di internal supaya lingkungannya tidak tercemar. Betul. Atau juga dari kepentingan pemerintah, Bu ya, untuk Kemen LH ya. Jadi Kemen LH, Pak Denny ya. Jadi mewajibkan kalau perusahaan mengambil proper harus ada ISO 14001 yang sudah tersertifikat gitu ya. Betul. Pak Stengki ya, itu jadi kepentingannya dikembalikan lagi ke perusahaan. Dari sisi bisnis, kepatuhan regulasi, atau memang kesadaran untuk melindungi lingkungan sekitar dari tercemarnya flora, fauna, masyarakat sosial yang ada di sekitar perusahaan kita. Itu ya. Iya. Oke, terima lanjut kasih Mas Denny sudah dibantu. Lanjut ke Pak Raymond Dame ya. Mulia mau tanya, hal liquid waste atau limbah cair seberapa bahaya terhadap lingkungan hidup, khususnya terhadap air tanah di sekitar daerah tersebut, dan akibatnya apa dari hal itu? Iya, baik. Terima kasih Pak Raymond ya yang sudah bertanya terkait dengan liquid waste atau limbah cair. Memang bahaya terhadap lingkungan hidup ya pasti membahayakan terhadap makhluk hidup yang mikro tadi yang kita sebutkan, ada flora dan fauna. Di dalam air pun ada flora dan fauna ya, ada tanaman, ada tadi ya disebut dengan plankton, ada ikan gitu ya. Plankton ini pun makanan ikan, ikan pun makanan ikan, ikan tuh makanan ikan. Nah, artinya ada di situ siklus hidup yang kita harus jaga juga life cycle perspektifnya bagi sudut pandang Anda. Kalau nanti Anda sebagai makhluk hidup di air gitu ya, pasti akan merasa gitu. Makanya saya selalu bicara, coba deh life cycle perspektifnya, perspektif Anda kalau Anda menjadi si plankton tadi atau si ikan tadi. Kalau ada limbah yang kita lihat air, Bapak mau nggak minum air kotoran? Contoh begitulah. Kalau Anda jadi ikan, mungkin iya dia nggak punya ilmu yang canggih, dia makan aja. Tiba-tiba pas dia makan, apa Pak Denny yang terjadi? Laut tercemar, ada plastik kemarin ya, terlihat ternyata ikan pas dia belek tuh Pak, isinya plastik semua, bayangkan. Artinya kita sudah hukumnya tuh hukum apa? Mau hukum dunia, apa hukum akhirat nih, gitu bahasa kasarnya ya. Sehingga kalau misalkan Anda mau menyatakan penting,
Ya tergantung limbah Anda masuk nggak ke dalam si insang si ikan tersebut sehingga ikan tersebut menjadi mati gitu ya, ataupun plankton yang tidak kita lihat secara mikroskopis, kita kan pakai mikroskop dulu, ada nggak ya yang utek-utek tadi dilihat dalam air gitu ya. Nah itu kan penting terhadap pencemaran air tanah pun itu akan terganggu karena ada siklus air yang saya izin di slide sudah saya sampaikan tadi sebenarnya ya. Boleh saya izin slide share screen lagi Pak Denny? Sedikit saja. Silakan Bu. Nah, karena terkait dengan pertanyaan tadi nih, yang terkait dengan Pak Raymond. Nah, di slide yang saya sampaikan, ingat, air tanah yang Anda ternyata resapi gitu ya, atau kondisi dari limpasan air permukaan, itu kan pasti si tanah pun membutuhkan air. Ya, sehingga kalau misalkan nanti air tanah tadi tercemar, misalkan ini air industri Anda, tercemar ke air tanah gitu ya, kalau ilustrasinya. Nah, berarti kan tanah-tanah yang di sini mikro dan faunanya pun terganggu, sehingga di dalamnya pun akan terganggu juga keseimbangan siklus air ini gitu. Karena apa? Sekarang nih di dunia ini sudah sangat minim loh air bersih. Kalau air laut banyak ya, tapi kalau air bersih ini minim. Makanya jangan sampai kita tercemar karena tadi ya air tanahnya, air yang kita kelola gitu ya sehari-harinya, sampai kita pun jangan sampai menutup si tanah itu ketutup semua gitu, karena itu keseimbangan air pasti diatur oleh si siklus air yang ada di bumi. Nah itu yang disebut penjelasan yang bisa saya sampaikan ya, karena itu sudah diatur secara hukum alam gitu ya, dan ini pun ilmu dari hidrologi, ilmu yang dikomunikasikan dari salah satu hal tersebut itu menjadi pemikiran ahli air pun sudah sangat mempertimbangkan sedetail itu, sehingga kita harus menghargai hal tersebut. Seperti itu Mas Denny yang bisa saya bantu menjawab. Silakan. Jadi gitu ya Pak Raymond ya. Jadi sangat penting sekali kita mengelola limbah dari pabrik kita, dari tempat kerja kita sebelum dibuang ke laut atau ke sungai. Pastikan sudah mengikuti nilai baku mutu standar ya NBS dari masing-masing limbah yang dikeluarkan atau limbah cair yang dikeluarkan dari tempat kita. Dan pastikan juga NBS ataupun pengambilan samplingnya itu juga mengikuti standar-standar peraturan perundangan, Kemenlh ataupun standar-standar laboratorium yang kita gunakan nanti pada saat mengambil sampling tersebut ya. Ada yang namanya ISO 17025 ya untuk kita memastikan lab kita itu ataupun kita menggunakan pihak eksternal sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Belum lagi persyaratan-persyaratan Kemenlh yang harus kita patuhi. Gitu ya Pak Raymond ya. Berikutnya Pak Jemi Taufik, dia bilang kayak gini, bagaimana cara implementasi praktis ISO 14001 ini, khususnya di perusahaan jasa. Nah, jasa ini banyak tuh, bisa jadi jasa outsourcing, jasa kontraktor, atau jasa uji riksa, dan jasa-jasa yang lain. Gimana Bu, cara praktisnya untuk implementasi ISO 14001? Baik, terima kasih ya. Ini pertanyaan bagus sekali karena memang implementasi ISO 14001 ini tadi ya, khusus misalkan di bank tadi. Kalau bank kan kita tahu administratif sekali ya, tapi ingat, bank pun kita harus mengidentifikasi dari klausul planning. Ingat, plan, do, check, act ya. Kalau kita bilang praktisnya dengan cara apa, coba identifikasi dulu. Peraturan Anda tadi sudah belum memiliki persetujuan lingkungan. Itu kata kuncinya. Untuk peraturan ya. Tapi kalau misalkan kita lihat, oh ternyata dunia kita nih, skup kita yang di bank tidak butuh dokumen lingkungan yang teknis. Ya, sehingga cukuplah Anda menerapkan hanya mendapatkan persetujuan lingkungan dengan cara Anda melapor dengan surat pengelolaan penyanggupan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara Anda mempunyai SOP internal sendiri, Anda punya kebijakan A, kebijakan B, ramah lingkungan, energi listrik, apa kek tentang limbah gitu ya. Pokoknya tentang unsur tadi, 5 unsur tadi dimasukkan menjadi satu documented information, itu menjadi klausul 6 ya, yang akan Anda praktekkan implementasi praktisnya. Setelah itu Anda tetapkan, targetkan yang mana yang menurut Anda itu aspek penting ya. Karena di dalam ISO ini kan paling penting lah yang high risk itu apa sih gitu ya. Hotspot tadi itu apa sih? Apakah penggunaan listrik Anda, penggunaan kertas Anda, penggunaan apalagi itu? Data informasi Anda gitu ya, ataupun penggunaan energi lain lagi yang Anda kelola. Misalkan oh ternyata bank pun pas kita hotspot kan kok penggunaan energi transportasi yang lebih banyak ya gitu ya misalnya. Ternyata hotspotnya itu, berarti kan kita kelola program lingkungannya dengan menetapkan gimana caranya kita harus ramah lingkungan dengan menggunakan energi lebih minimal lagi gitu ya. Setelah itu
baru Anda jalankan program tersebut. Yuk ganti, yuk subsidi kayak gitu ya, dari yang awalnya menggunakan energi bahan kimia yang tidak ramah lingkungan menjadi energi yang ramah lingkungan, sampai Anda kelola lagi, evaluasi lagi apakah betul kita masih mencemari lingkungan dan kita masih bisa dikatakan menjaga lingkungan, karena best practice-nya adalah kunci di lingkungan ISO 14001 adalah menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, ya. Sehingga pada saat Anda to do apa saja yang Anda perhatikan, di situ saya sudah lihat di dalam slide ya, ada checklist yang harus Anda siapkan. Nah, silakan di slide PowerPoint saya pun sudah siapkan tuh, ada checklist untuk khusus energi apa saja poin-poinnya ya, yang tentunya Anda juga harus pastikan lagi ya. Coba izin saya share dulu supaya Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian mengetahui checklist itu yang di mana, Bu. Nah, ini saya izin share saja cuma strip. Nah, ini aja. Kurangi checklist 1, checklist 2, checklist 3, checklist 4, checklist 5, checklist 6 gitu ya. Nah, ini adalah identify di awal tadi yang saya sampaikan, sampai nanti Anda bisa mengetahui yang mana yang harus Anda jadikan program lingkungan di tempat kerja Anda dengan menggunakan tools ISO 14001 ini. Intinya, bank yang ramah lingkungan apakah sudah ada? Sudah. Karena saya sudah pernah melakukan audit Bank Amerika, Mas Denny, bayangkan ya. Tapi dia menjalankan ISO 14001. Artinya bank pun sudah mengelola lingkungan dengan baik dan patuh sesuai dengan ruang lingkup atau boundaries-nya mereka. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya Bapak Ibu semua, ketika mengimplementasikan ISO 14001, yang pertama kita harus tahu dulu kita perusahaan jasa apa ya. Tadi yang dicontohkan adalah jasa perbankan. Kalau kita jasa kontraktor lain lagi. Kalau jasa minyak apa, untuk kontraktor minyak, untuk kontraktor apa udah beda lagi. Yang kedua, tadi kata Bu Lia, harus mengidentifikasi aspek dan dampak yang berakibat terhadap lingkungan. Ya, kita identifikasi dulu aspek-aspeknya, lalu dampaknya apa terhadap lingkungan. Seperti kalau kita mengidentifikasi bahaya kalau di K3, baru kita bisa lakukan program yang harus dilakukan. Ya, jadi sebelum membuat program, tujuan, sasaran, dan program, pastikan dulu aspek dan dampak lingkungannya sudah dibuat dulu supaya mengena. Sama kalau kita di K3, ketika kita membuat tujuan, sasaran, dan program K3, tanpa kita membuat HIRA-DC atau HIRA-RC atau HIRA-OP, sekarang opportunity, kita belum tentu bisa membuat tujuan, sasaran, program K3. Ini saya lakukan kalau pada saat audit SMK3 atau audit K3, ketika ada dokumen tujuan, sasaran, dan program atau dikenal dengan istilah OTP, Objective Target and Program, kalau tidak ada benang merahnya dengan HIRAK, ya, itu pasti saya jadikan temuan. Kenapa? Karena akan ngawur gitu, nggak mengena. Nah, sama ketika kita mengimplementasikan ISO 14001, kita wajib membuat aspek dan dampak lingkungan dulu sebelum kita membuat program-program terhadap lingkungan. Gitu ya, Pak Jamie ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Pak Raymond Dame juga masih kaitannya. Bila ekosistem terganggu di daerah limbah tersebut, berapa meter standar dari rumah lingkungan terhadap limbah tersebut? Ya. Baik. Silakan Bu Ani. Bu Lia. Terima kasih. Makasih Mas Denny. Nah, tentunya ekosistem memang tergantung dari boundaries tadi kita bilang ya. Kalau istilah kami itu boundaries atau ruang lingkup yang memang kita sepakati dari rumah ini, rumah kita terhadap limbah yang dikeluarkan industri gitu ya. Berarti kalau kita tetanggaan dengan industri, itu berapa standar sih gitu ya. Memang acuannya sih kalau dari peraturan Kementerian Perhubungan gitu ya, tidak ada Kementerian Lingkungan Hidup memang tidak ada persyaratan yang minimum mutlak berapa gitu ya, tapi berdasarkan saya pernah ikut sidang Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan approval persetujuan dokumen UKUPL, itu rata-rata 5 meter yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup ya dari si masyarakat dengan si industri tersebut. Nah, artinya kalau misalkan sudah dekat dengan 5 meter itu berarti si industrinya harus waspada, benar-benar menjalankan CSR benar gitu ya, untuk mengalokasikan kalau memang ternyata ada komplain gitu ya, itu harus dikelola dengan baik penanganannya. Nah, tapi kalau dari sisi aturan resmi peraturan nomor berapa, jujur saya juga belum pernah lihat, tapi berdasarkan sidang yang pernah ikuti pengalaman saya dengan Dinas Lingkungan Hidup daerah Bogor tuh ya, 5 meter itu menjadi batas toleransi ya. Sama seperti Anda punya pergeseran, saya lihat pergeseran pembebasan lahan, kalau ada pembebasan lahan gitu ya untuk jalan raya.
Padahal rumah kita pun kan diizinkan menurut IMB itu 5 meter dari jalan raya itu tidak boleh bangun apa-apa. Cuman kadang-kadang kita lalai ya Pak Denny ya. Udah bangun aja tuh ruko depan, tahu-tahu akhirnya pas digeser kita komplain. Padahal IMB-nya sudah ngatur gitu ya. Itu 5 meter itu tidak boleh gitu ya. Karena itu sudah dijaminkan aspek toleransinya oleh pemerintah jika nanti ada pengembangan. Cuman kitanya aja kadang-kadang yaitu mohon maaf mungkin lebih kreatif bahasa positifnya ya. Silakan, Oke, Mas Denny. jadi Bapak Ibu semua, ingat ya, bukan hanya limbah saja, bahkan kalau kita mengeluarkan perusahaan kita, pabrik kita mengeluarkan suara, ya kan, suara, debu, ya, yang mengakibatkan ada potensi apa di lingkungan kita, itu kita seperti kata Bu Lia tadi, kita harus menganggarkan biaya CSR untuk menanggung itu semua, ya, seperti kalau saya dulu di konstruksi itu ada namanya biaya debu, katanya bilang kayak gitu kan. Biaya debu itu ya ada biaya yang dikeluarkan untuk sebagai ganti rugi kepada masyarakat. Karena apa? Karena debu yang dikeluarkan oleh si pabrik tadi berakibat mungkin jadi nempel banyak debu-debu di rumah-rumah kayak gitu. Jadi ada butuh untuk biaya untuk nyemprot air dan lain-lain sebagainya. Itu biaya CSR sebagai yang tadi ya, efek dampak lingkungan akibat dari aktivitas kegiatan di perusahaan kita ya, di pabrik kita misalkan. Oke, lanjut lagi ke Pak Raymond, ke Pak Franciscus. Dia bilang, langkah-langkah penerapan ISO 14001 khususnya pengelolaan limbah B3 di area reklamasi. Itu seperti apa, Bu? Mungkin Ibu pernah punya pengalaman, silakan di-sharing, Bu. Ya, baik. Tentunya kalau di area reklamasi memang saya belum pernah pengalaman ya, tapi saya boleh share kalau untuk tempat pengolahan limbah B3, berarti kan ini khususnya di tempat pengolahan limbah B3 dan area reklamasi. Nah, ini kan langkah-langkah pengolahan ISO 14001-nya, penerapannya, kan ini berbeda sudut pandangnya ya. Kalau untuk satu tempat pengolahan limbah B3, berarti ruang lingkupnya untuk industri kayak PPLI gitu ya. Tapi kalau misalkan area reklamasi, berarti kan khusus untuk industri yang memang khusus area yang memang harus dijamin intinya adalah dokumen lingkungan AMDAL-nya. Karena adapun area reklamasi yang memang menjadi area konservasi sumber daya hutan gitu ya. Area konservasi yang memang dijamin oleh negara itu tidak boleh memang dilakukan oleh pelaku usaha atau dibangun pengembangan apapun gitu ya. Nah, tentunya ya di ISO 14001 sesuai dengan langkah penerapan tadi ya, Plan Do Check Act atau berdasarkan risiko ya. Sebenarnya banyak cara penerapannya, mulai dari tadi aspek regulasi kah? Pertama saya sarankan memang aspek regulasi dulu. Karena itu sesuai peraturan yang berlaku, kita harus patuh dulu kepada kepentingan peraturan, yaitu pada saat perusahaan tersebut berdiri ataupun pada saat perusahaan tersebut belum berdiri, itu kan ada aturan mainnya yang harus kita ikuti ya. Lalu langkah selanjutnya, jika emang Anda ingin berpikir terhadap operational and maintenance, itu kan menjadi hal yang berbeda ya. Karena penerapan ISO 14001 ini bisa menjadi ruang lingkup area yang belum berdiri, seperti kayak AMDAL tadi, atau yang sudah berdiri tinggal di operational and maintenance kan, atau Anda tinggal meneruskan lah intinya dengan industri yang saat ini. Nah, kalau pengelolaan limbah B3 tentunya penerapannya lebih spesifik dibandingkan dengan area reklamasi tadi ya. Kalau area untuk limbah B3, penerapan ISO 14001-nya pasti concern di klausul 613-nya harus mengidentify peraturan mana saja yang relevan dengan tadi ya PP yang terbaru tahun 2021 ya, itu yang harus kita cermati terlebih dahulu. Langkah pertamanya itu dulu yang harus kita identifikasi sebelum Anda membuat IADL, sebelum Anda panggil konsultan bikin dokumen AMDAL-nya gitu ya, atau mengupgrade dokumen lingkungan kita gitu ya. Nah, setelah itu ya Anda jamin dari pengelolaan ISO 14001 ini pun dalam tahap perencanaan memang tujuannya tadi untuk apa ya. Karena kalau penerapan langkah-langkahnya sudah baik pun tapi tujuannya tadi tidak ditetapkan di awal ya, baik untuk area reklamasi ataupun limbah B3 ya akan sia-sia lah ya, Mas Denny ya. Seperti Mas Denny lah, membuat media tamat itu untuk apa sih? Kita untuk share ilmu kah, untuk memberikan sedekah ilmu kah gitu ya. Itu kan tujuannya masing-masing industri berbeda-beda. Sehingga langkah penerapan ISO 14001 ini pun baik di tempat lokasi manapun, yang kita harus perspektifkan adalah tujuan dari ISO 14001 tadi ya, dengan tahapan-tahapan yang saya tadi di awal yang tentang perbankan contohkan gitu ya. Begitu pula untuk aspek di limbah B3, ingat kata kunci limbah B3 ini, Anda harus punya izin ke KLH pusat.
beserta dengan area reklamasi. Karena apa? Pusat itu secara nggak langsung nanti Anda akan tersinergi dengan keputusan yang di pusat. Pasti akan Anda dihubungi ke pihak perindustrian, kementerian lain. Pasti Anda akan dihubungi ke pihak perindustrian ataupun Kementerian Perhubungan. Karena kalau sudah tembak ke pusat, itu akan lebih mudah terkoordinirnya dibandingkan Anda hanya melalui ke Perda setempat, ya. Karena penerapan ISO 14001 ini pun langkah pertama kali yang harus kita lihat kembali adalah tadi dokumen lingkungan serta persetujuan lingkungannya sudah dapat, baru Anda bisa menerapkan ISO 14001-nya ini lebih efektif dan tujuan dengan goals yang diharapkan. Seperti itu, Mas Denny. Itu ya, Pak Franciscus. Pak Franciscus ya. Franciscus. Oke, kita lanjutkan dengan sesi yang ketiga, itu bertanya langsung dengan instruktur. Silakan gunakan tombol raise hand yang ada di bagian bawah layar handphone atau layar HP atau tablet atau iPad Bapak Ibu semua ya. Ini sudah masuk Pak Ilham Maulana Arif Wijaya. Silakan Pak Ilham untuk meng-unmute. Silakan Pak Ilham, mengenalkan diri, dari mana Pak? Suaranya belum masuk Pak. Halo. Sekali lagi Pak, di-unmute Pak. Oke, sambil menunggu Pak Ilham, ada Ibu Sri Kasih Silangan Salamba. Siapa yang duluan? Silakan. Ibu Sri Kasih, silakan di-unmute dulu. Pak Ilham, silakan di-unmute. Siapa yang duluan? Nanti kita berikan kesempatan. Bapak Ibu semua yang lain, silakan tekan tombol raise hand kalau ada yang mau bertanya langsung. Masih loading sepertinya. Halo, Pak Ilham. Oke, sambil menunggu, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Dari Pak Yulianto, apakah ada batasan sejauh mana bagi perusahaan dalam mengidentifikasi harapan pihak yang berkepentingan? Apakah harus ada bukti untuk kebenaran bahwa hal tersebut merupakan harapan dari pihak yang berkepentingan? Oke, silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih. Wah, ini baru pertama kali nih pertanyaan dari Pak Yulianto yang saya dapatkan bagus sekali pertanyaannya, karena kita belum bahas klausul 4.1, 42, 43, 44, tapi Pak Yulianto nampaknya sudah baca duluan gitu isinya ya. Batasan dari sejauh mana perusahaan untuk mengidentifikasi harapan pihak yang berkepentingan tentunya tergantung dari dokumen lingkungan dulu. Kenapa saya katakan dokumen lingkungan? Karena dokumen lingkungan yang tadi Bapak sudah dapatkan approval, otoritas dari Dinas Lingkungan Hidup ataupun Kementerian Lingkungan Hidup, dia itu sudah ngasih kunci jawabannya gitu ya, bahwa pihak-pihak siapa saja sih yang harus kita komunikasikan. Misalkan contoh saya kemarin di MRT ya Pak ya, saya harus mengkomunikasikan tidak hanya untuk daerah sekitar kita sama ke Pak RT RW kita, tidak. Ternyata ada jangkauan luar sana di yang kita lewati ya, karena apa? Industri MRT ini kan menuju dari satu lokasi Bundaran HI ke Lebak Bulus. Berarti dia melewati 2 batasan kan. Nah, makanya tergantung batasan tadi. Apakah batasan itu sudah dimasukkan ke dalam dokumen lingkungan dan dokumen lingkungan kita sudah baca, sehingga kita harus lapor ya kebutuhan-kebutuhan pihak yang berkepentingan. Kita melakukan laporan setiap 6 bulan sekali ke pihak kantor wilayah Jakarta Selatan, kantor wilayah Jakarta Pusat. Nah, itulah yang harusnya kita lihat dari dokumen lingkungannya. Karena dokumen AMDAL, UKUPL, SPPL itu semuanya sudah ada resmi kunci jawaban mengenai needs atau ekspektasi Anda gitu ya. Dan di dalam hal itulah yang harus kita lihat, oh berarti saya harus lapor ya ke sini, oh saya harus melakukan komunikasi ya dengan pihak yang berkepentingan tersebut. Dan bagaimana buktinya dan apakah harus? Ya harus, karena tadi pasti di dalam dokumen lingkungan menyatakan, di ISO 14001 pun menyatakan harus ada bukti bahwa benar dia ini adalah pihak yang berkepentingan dengan kita ya, karena peraturan yang sudah mengatur secara aspek regulasi ya, jika kita tidak melapor, ingat loh, bentar lagi ada Simple yang terintegrasi loh dengan perusahaan ya. Kalau Anda di notis di Simple-nya atau sistem informasi manajemen pelaporan evaluasi lingkungannya Anda belum lapor, Anda akan nanti ya nggak tahu apakah denda, apakah nanti ada hukum yang berlaku lainnya gitu ya untuk next-nya, sehingga Anda juga harus memiliki bukti untuk membenarkan bahwa Anda sudah memberikan pelaporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tadi, karena sudah menjadi wajib lapor sama kayak NPWP ataupun pihak PKP gitu ya Pak, pajak aja sudah harus kita lapor. Nanti ke depannya kementerian lingkungan lain lagi, kalau sudah industri 4.0 ya, Mas Denny ya, jadi tentunya semuanya harus
integrasi dan sinergi secara berlanjutan gitu Pak Denny. Oke, gitu ya Pak Yulianto ya. Ya. Ada juga pertanyaan Bu, bagaimana proses untuk sertifikasi ISO 14001 ya? Ya. Apakah harus dijalankan berapa bulan dulu atau klausulnya harus berjalan dulu atau berapa lama sampai dengan perusahaan itu mampu untuk disertifikasi ISO 14001? Silakan Bu. Ya. Baik, terima kasih. Nah, karena ISO 14001 ini tadi secara makronya ini adalah voluntary gitu ya. Dan jika perusahaan kepentingannya ada proper yang persyaratkan harus ISO 14001 sehingga ISO 14001 ini menjadi persyaratan mutlak, sehingga ya kita harus pastikan kembali seluruh elemen klausul yang minimum wajib, mungkin tadi saya belum sampaikan ya, minimum wajib itu ada di kalimat interpretasi klausul 4 yang 1 sampai klausul 10.3 yang menyatakan ada nggak documented information yang menjadi wajib untuk Anda miliki dulu dokumen teknisnya. Ya, kalau tidak ada dokumentasi informasi yang Anda jamin dokumen itu ada, gitu ya. Ini belum melihat ke pemahaman ya, belum melihat ke mampu dewasanya dan implementasinya. Dari hal tersebut belum ada, ya pastilah itu tidak akan diterima ya, dianggap Anda melanggar klausul. Mungkin bukan melanggar ya, bahasanya agak sedikit diturunkan bahasa hukumnya ya, tidak memenuhi klausul. Tapi kalau melanggar kan aturannya kepada peraturan menteri gitu ya, PP tadi. Tapi kalau di ISO 14001 adalah tidak memenuhi kriteria klausul. Itu yang disebut dengan kalimat yang perlu dikoreksi ya dalam kalimat-kalimat yang dinyatakan tadi ya. Dan tentunya perusahaan yang sudah mau dibekukan jika ternyata sampai ke level major findings ya, sama lah dengan SMK 3 yang Mas Dini ya, PP 50 pun kalau ada major ataupun critical gitu ya, itu pasti akan menjadi sistem ISO-nya itu dibekukan gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu major sama minor? Ya, kita harus audit internal dulu ya, sama dengan audit eksternal tadi. Kalau audit internal kita menyatakan major findings ada, ya biasanya itu potensi warning kepada kita supaya di audit eksternal tidak menjadi major. Nah, makanya di audit internal ini kita harus menyatakan filter dulu nih sebelum si eksternal tahu. Oh ya major itu menurut auditor eksternal minor kok gitu perspektifnya, sehingga kalau memang ternyata ada major findings, temuan audit ini diakui oleh pihak yang independen yaitu lembaga badan sertifikasi ya mereka akan menyatakan bahwa major dan diistilahkan suspend karena tidak memenuhi klausul yang dianggap menjadi prinsip dasar utama minimum persyaratannya. Seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu semua, kalau mau sertifikasi ISO 14001 seperti yang Ibu Lia infokan tadi, jalankan dulu ya prinsip yang ada di dalam ISO 14001. Ada documented information yang wajib yang Bapak Ibu harus jalankan dulu ya. Nah, kalau sudah berjalan, lalu lakukan proses untuk pemeriksaan, pengujian dan pengukuran ya. Betul. Melalui audit internal. Nah, dari audit internal itu akan diketahui mana saja klausul-klausul yang belum dijalankan. Segera jalankan atau segera penuhi sebelum kita mengajukan untuk audit eksternal sertifikasi ISO 14001 di lembaga sertifikasi yang sudah kita pilih. Jadi gitu ya Bapak Ibu semua ya. Kasarannya lakukan simulasi dulu gitu ya. Bila perlu kalau mau cepat gunakan juga konsultan. Seperti Ibu Lia juga adalah konsultan untuk ISO 14001 ya. Iya, betul. Jadi kalau menggunakan konsultan, kalau menggunakan konsultan, insya Allah mungkin lebih cepat prosesnya ya. Bisa juga nanti ke Media Tama, nanti kita akan siapkan kontraknya dengan Ibu Lia. Ya sudah pengalaman kemarin Mas Denny ya di PT Vega lancar, alhamdulillah lancar walaupun butuh perjuangan lebih ya waktunya. Ya, apalagi sekarang semua online ya. Jadi konsultasinya pun kita kemarin ada juga di perusahaan BUMN, Bu Lia juga membantu kita untuk perusahaan sampai dengan dia tersertifikasi ISO 14001 yang terintegrasi dengan SMK 3, 45001 dan 9001. Betul. Oke, lanjut ke Pak Yulianto MR. Apakah goal dari LCP? LCP itu singkatan apa, Ibu ya? Life cycle perspektif ya. Oh, life cycle perspektif. Oke, silakan Bu. Baik ya. Ini dia karena ISO yang versi sekarang terbaru nih Mas Denny ya, yang sebelumnya belum ada kalimat LCP ini. Sekarang 2004 ke 2015 pengembangannya adalah kita harus memaksa diri kita untuk tahu LCP, life cycle perspektif ini. Praktisnya ya tadi Anda harus membuatkan simulasi siklus hidup, daur hidup Anda di organisasi Anda gitu ya, dengan organisasi yang
vendor Anda, dengan organisasi customer Anda, karena Anda itu bagian dari hulu ke hilirnya proses bisnis Anda, gitu ya. Goals-nya apa? Anda harus mempertimbangkan semua siklus itu, Anda memiliki hotspot yang harus Anda kelola pengelolaan lingkungannya. Karena kalau di ISO 14091 mungkin kan bisnis proses gitu ya, tapi bisnis proses bagi konsep LCP ini tidak cukup hanya goals customer satisfaction, tapi goals-nya adalah tadi environmental satisfaction, baik itu kualitas udaranya terukur dengan baik, goals kualitas lingkungan airnya pun baik, kualitas tanahnya pun baik gitu ya, masyarakat sekitar pun baik. Sehingga LCP ini mempertimbangkannya nggak cuma limbah toh, tapi seluruh goals ini tercapai ya. Makanya itu nanti kalau Anda tahu LCP, kalau tidak tahu lebih banyak tentang LCP, nanti akan meningkat ilmunya yaitu life cycle assessment, karena di ISO 14001 belum mengarahkan ke assessment, takut terpaksa gitu ya. Makanya di proper kita nih di peraturan Kementerian Lingkungan Hidup sudah mengatur jika ada yang proper, wajib minimum dia selain ISO 14001 dia harus punya penilaian life cycle assessment. Nah, ini life cycle perspektif itu tujuannya adalah yang perspektif dulu dibuka pikiran kita mulai dari proses, ya karena kan ISO adalah proses. Nanti dimulai dinilai kalau semua informasi atau dokumentasi Anda sudah ada value nilai editnya, seperti contoh bahan kimianya berapa, nilai kuantitinya, bahan tadi bakar yang digunakan berapa nilai kuantitinya yang akan dikonversikan ke CO2. Karena di situ ada asesmen kalkulatornya ya, menggunakan SIMA Pro ataupun aplikasi yang khusus untuk penilaian life cycle perspektif. Sehingga kalau Anda nggak punya database, Anda bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk bisa melakukan penilaian database yang kita tidak miliki nilainya. Seperti itu. Oke, itu sih gitu ya, outputnya. Pak Yulianto ya. Jadi LCP-nya harus terpenuhi semua dulu. Oke, langsung Pak Munawar Khalil. Silakan Pak Munawar langsung berbicara dengan instruktur kita, bertanya langsung. Silakan. Silakan di-unmute dulu Pak Munawar Khalil. Halo Pak. Bapak Ibu semua silakan gunakan tombol raise hand. Kita masih ada waktu 5 menit lagi untuk kita sharing terkait dengan ISO 14001. Silakan tombol raise hand-nya ditekan sekali aja supaya kami tahu Bapak Ibu semua sudah menekan tombol raise hand. Oke, sambil menunggu Pak Munawar. Halo Pak Munawar, masih dalam on the way. Adakah hambatan dalam penerapan ISO 14001? Oh, Bu Ira. Oke, Ibu Ira. Halo Ibu Ira. Di-unmute dulu Bu kalau mau bertanya. Halo? Ibu Ira. Halo Ibu Ira. Oke. Pak Munawar. Oke. Oke, dari Pak Fransisius dulu. Apakah hambatan dalam penerapan ISO 14001 dalam suatu organisasi, Bu? Silakan, Bu. Ya, baik. Hambatannya mirip dengan ISO 45001, mirip dengan SMK 3 ya, itu adalah budaya. Budaya perspektif kedewasaan perilaku seseorang gitu ya. Kan dia harus muncul dari kesadarannya dulu. Sama mulai dari pengetahuan dan pemahaman dia. Nah, kalau hambatannya pengetahuan dan ya itu tadi ya, pemahaman beliau belum dewasa, selevelnya ISO 14001 ataupun isu lingkungan yang terkini, ya tentunya dia akan cuek bebek saja gitu ya. Dengan adanya ISO, ya udah yang penting saya ikut kata perintah atasan. Sedangkan atasannya nggak tahu kedewasaannya pun diukur dengan cara apa gitu ya. Maka dari itu di dalam hambatan-hambatan ini pun yang biasa budaya kerja ya, baik itu budaya pekerja bagi aspek K3 kan mungkin menggunakan APD aja menjadi salah satu budaya yang tak bisa kita hindari ya, dan harus kita lakukan. ISO 14001 ini contohnya kayak gampangnya kesadaran lingkungan tadi, mematikan listrik di dunia tempat kerja kita masing-masing. Kalau kita tidak menggunakan energi, harusnya kita udah otomatis dong, nggak usah disuruh lagi, nggak usah lagi ada label gitu ya, tidak usah lagi ada pakai sinyal apa tuh, pakai apa namanya tuh, otomatis ya. Ada yang kita masuk terus lampunya nyala gitu ya, terus kita keluar tiba-tiba dia otomatis juga mati gitu ya. Otomatis kalau gitu nggak perlu lagi kalau kedewasaan kita, ukuran kepengetahuan terkait dengan kesadaran lingkungannya sudah bagus ya. Karena memang ISO 14001 ini contoh di beberapa perusahaan oil and gas misalnya ya, sama dengan apa yang kita lihat di aspeknya K3. Hambatannya paling di situ doang. Akar masalahnya adalah oh iya saya belum tahu gitu ya, oh iya saya belum training gitu ya. Alasannya paling basically
di situ karena saya mendapatkan berdasarkan temuan audit ISO 14001 ya, root cause analisisnya di situ. Selain masalah komitmen dengan manajemen. Itu aja sih yang biasanya kita temukan. Oke, gitu ya Pak Franciscus ya. Artinya kata Bu Lia tadi harus dikomunikasikan ke manajemen. Betul. Untuk segera membuatkan programnya ya, tapi jangan lupa mengidentifikasi IADL dulu ya atau ASDAM Betul. Dulu supaya Bapak Ibu semua tujuan sasaran programnya mengena ya. Bukan hanya sertifikasi doang bisa ikut tender, tapi memang implementasi ISO-nya benar-benar dijalankan ya. Karena kebanyakan perusahaan kontraktor, khususnya kontraktor konstruksi, kadang ISO 14001-nya ya udah hanya untuk sertifikat doang tanpa diimplementasikan benar di lapangan seperti itu, Bu Lia. Betul sekali. Oke. Ya, sekarang sudah kita di penghujung acara. Mungkin sebelum kita closing, ada baiknya kita pengen mendengar dulu closing statement dari Bu Lia. Bagaimana teman-teman yang ada di sini dapat mengimplementasikan ISO 14001 sistem manajemen lingkungan ini secara efektif dan efisien di tempat kerjanya masing-masing. Silakan, Bu Lia. Ya, baik. Tips dan suksesnya dalam menjalankan ISO 14001 di organisasi Anda ya, tentunya tadi komitmen dari diri Anda dulu yang mengetahui ilmu ini lebih dulu dibandingkan yang lain gitu ya. Komitmen dalam diri Anda juga Anda harus punya contoh untuk bisa memberikan contoh kepada rekan-rekan kerja Anda supaya ilmu Anda ini benar-benar didekati, didalami oleh Anda, jangan cuma sebatas ya for your information saya tahu udah habis itu cuek gitu ya. Nah, artinya ya jalankan. Kalau Anda ingin tahu lebih detail lagi seperti apa jejak karbon gitu ya, tentunya Anda juga yang harus bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan dalam dunia hidup kita sehari-hari. Bagaimana nanti Anda bisa menjalankan ke organisasi Anda contohkan dulu untuk Anda sendiri dalam mengelola perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan pemantauan lingkungan Anda, dan tindaki hal-hal yang diperlukan ya, sehingga pada saat kita berperspektif kepada organisasi kita ya, kita akan bisa mudah menerapkannya dengan cara kita menjalankan yang memang sudah kita jalankan sehari-hari, sehingga program lingkungan Anda itu benar-benar efektif ditetapkan dengan tujuan goals organisasi. Dan ingat, organisasi Anda pun ada pasti pihak yang berkepentingan lainnya yang akan menjadi salah satu acuan yang mendasar bahwa organisasi bisa menjalankan sesuai dengan output tujuan lingkungan tadi. Kalau output tujuan lingkungan tadi tidak ditetapkan, ya sama dengan ISO 14001. Untuk apa? Paling juga untuk cuma sekedar tahu ya. Tapi harapan saya dengan adanya ilmu ISO 14001 ini, ya persyaratan sistem manajemen lingkungan ini hanya kita bisa tahu karena ini dalilnya sudah kita jelaskan, dalilnya sudah kita tahu supaya kita bisa dapat mengimplementasikan dengan efektif sehingga bisnis proses Anda itu lebih ke arah apa tadi? Sustainability serta resilience. Dengan mempertimbangkan 4P yang saya sudah sampaikan di awal, yaitu profit, sudah banyak nih ya. Tolong dong subsidi dengan people Anda, harus hargai karyawan Anda gitu ya. Dengan cara apapun dikelola lingkungan pasti akan dihargai gitu ya. Serta planet yang harus kita juga jaga sampai sedini mungkin ya, sehingga kita juga menjaga kewajiban kita sebagai orang manusia yang memang sudah bijak terhadap pengelolaan lingkungan, dan pilihlah produk yang memang ramah lingkungan ya bagi Anda kerjakan sehari-hari ataupun untuk di industri bisnis Anda. Karena kedepannya setelah Anda tahu ISO 14001 ini, Anda pasti akan dituntut untuk di negara kita eco-labeling. Itu prinsipnya Pak, karena eco-labeling ini adalah salah satu kalau kita bilang produk yang kita bisa jual jika customer kita pun sudah sadar tentang lingkungan, sehingga customer Anda akan memilih produk yang Anda akan hasilkan yang lebih bertanggung jawab dan juga lebih ramah lingkungan serta lebih bijak terhadap lingkungan. Itu saja mungkin Mas Denny yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika tadi ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Tujuan kami adalah memberikan ilmu saja kepada seluruh peserta. Terima kasih. Wah, luar biasa ya dari Ibu Lia. Ini materinya ISO 14001 sangat-sangat menarik sekali ya. Nah, bagi teman-teman semua yang masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman semua dapat mengirimkan email ke email yang tertera saat mendaftar webinar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketersediaannya instruktur Ibu Lia untuk berbagi ilmu, sharing-sharing terkait dengan topik hari ini yang sungguh luar biasa.
Kami doakan semoga Ibu Lia diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan rezeki berkah berlimpah dan kebahagiaan. Amin ya. Nah, bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah mengikuti selama 30 hari di bulan puasa dengan total 60 topik materi K3 mutu dan lingkungan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat di tempat kerja Bapak Ibu semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Denny sebagai host. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran teman-teman semua. Join di grup Telegram Kolega Media Tama untuk dapat info cepat link webinar selanjutnya dan dapatkan juga giveaway ahli K3 sertifikasi Kemenaker RI di link Kolega Media Tama. Saya akhiri billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di webinar Media Tama berikutnya dengan topik Kolega Konsultasi Elemen K3. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih Mas Denny. Terima kasih Mas Randy.